Ya, terima kasih kepada Saudari Anggun Damayanti yang telah mengawali acara malam hari ini. Ya, mari kita bersama-sama bersikap panjali untuk mengagungkan Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang itamanggalam utamang. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Kepada Samanera Abhisarano yang saya hormati, kepada para Romo Ramani yang mungkin hadir di sini, yang saya hormati, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, malam hari ini sesuai dengan apa yang telah dijadwalkan, bahwa kita akan melanjutkan diskusi yang telah sedikit lama tertunda, karena beberapa hal yang malam ini juga sebenarnya tertunda, karena ada acara yang mendadak sekali yang tidak bisa dihindari. Ya, jadi yang seharusnya dari tadi jam 7 sudah mulai pemaparan, tetapi karena ada acara yang tidak bisa dihindari, maka jam 8 baru kita mulai. Tetapi tadi sudah dihibur, malahan lebih bersemangat seharusnya, karena sudah dihibur oleh para, ya seperti Livan ya, yang telah menyanyikan Ya, lagu terima dengan kasih Bante. sangat-sangat indahnya. Nah, itu sudah memberikan semangat bagi kita. Ya, malam hari ini kita melanjutkan tentang pembahasan berkaitan tentang yaitu Kumarapanha, pertanyaan Sang Buddha kepada seorang anak kecil, Kumara bernama Sopaka, yang pada pembahasan yang sebelumnya kita telah membahas yaitu 4 pertanyaan yang pertama, yang kemudian kita ketahui bahwa apa yang ditanyakan Sang Buddha dan juga jawaban dari Sopaka ini sebagai seorang arahanta walaupun masih sangat muda berumur 7 tahun, ternyata memiliki makna yang sangat mendalam, makna dhamma yang begitu mendalam. Kemudian kita melanjutkan untuk pertanyaan yang kelima. Apa pertanyaan Sang Buddha? Sang Buddha bertanya, apa yang lima? Ya, dalam bahasa Indonesia, apa yang lima? Kemudian dijawab oleh Arahanta Supaka Pancu Padanakanda. Yang lima adalah 5 gugusan yang menjadi objek kemelekatan. Ada yang mengatakan kemelekatan terhadap 5 gugusan, tetapi lebih kepada 5 gugusan yang menjadi objek kemelekatan. Pancu Padanakanda. Nah, tentu jawaban dari Arahanta Sopaka ini juga memiliki makna yang mendalam, apalagi sebenarnya kalau kita bicara tentang ajaran Sang Buddha, yang Sang Buddha analisa, yang Sang Buddha ajarkan kepada kita untuk kita menganalisa, untuk kita menyelidik, tidak lain adalah yaitu pancakanda, tidak lain adalah 5 gugusan. Berbicara tentang duka, sebab duka, lenyapnya, dan jalan untuk melenyapkan duka, itu juga harus dikaitkan, yaitu hubungkan dengan 5 kanda atau 5 gugusan. Oleh sebab itu, kita juga harus patut untuk memahami 5 gugusan ini. Bahkan kalau kita bicara seperti yang telah disampaikan oleh Samnera Abhisarano beberapa kali, yang berkaitan dengan cita-cita sika, itu juga sebenarnya ya pancakanda. Jadi yang diselidik, yang dianalisa itu ya pancakanda. Nah, ini yang patut kita ketahui. Karena kalau kita bicara tentang yaitu penderitaan yang menjadi inti dari ajaran Sang Buddha yang tadi saya sebutkan, itu ya pancakanda, 5 gugusan. Nah, tentu jawaban dari Sopaka ini juga bukan jawaban sembarangan. Apalagi kalau kita kaitkan dengan khotbah lain yang juga pernah saya sampaikan, yaitu di dalam Padama Mahapanha Sutta dan juga Dutiya Mahapanha Sutta dalam Anguttara Nikaya Dasaka Nipata. Di sana Sang Buddha juga menyebutkan bahwa kalau seseorang memahami 5 hal ini dengan benar dan menjadi enggan, ya nibbida, dengan 5 hal ini dengan benar dan juga
menjadi viraga atau tidak tertarik dengan 5 hal ini dan terbebaskan dari 5 hal ini, termasuk memiliki pengetahuan yang menyeluruh terhadap 5 hal ini, orang tersebut bisa mengakhiri dukkha. Yang 5 hal ini tidak lain adalah Pancupatanakanda, 5 gugusan yang menjadi objek kemelekatan. Nah, sehingga di sini pertama yang harus kita ketahui secara yaitu paling tidak mendasar adalah apa itu 5 gugusan. Kalau kita persingkat, tentu 5 gugusan ini tidak lain adalah batin dan jasmani kita. Jadi gugusan pertama adalah jasmani, yaitu rupa kanda, sedangkan 4 gugusan lainnya adalah batin atau nama. Nah, 4 gugusan itu tidak lain adalah vedana, sanya, sangkara, dan juga winyana, perasaan, persepsi, yang sering saya mengatakan itu sebagai mental images atau gambaran-gambaran batin, kemudian sangkara, bentuk-bentuk pikiran pembentuk, atau mental formation dalam bahasa Inggris, dan juga winyana, kesadaran. Nah, 4 kanda atau 4 gugusan ini atau 4 kelompok ini yaitu adalah bagian dari nama atau batin. Sedangkan rupa kanda itu adalah jasmani itu sendiri. Kalau dikaitkan dengan analisis yang terdapat di dalam cita dan cetasika, ya ada 3, rupa, cita, dan cetasika. Tentu rupa adalah jasmani, sedangkan cita adalah winyana, cetasika adalah vedana, sanya, dan sangkara. Nah, kalau kita hubungkan dengan yaitu rupa, cita, dan cetasika. Nah, kemudian apa yang disebut sebagai jasmani? Tentu jasmani di sini lebih mengacu kepada jasmani kita, walaupun tentunya juga termasuk segala bentuk materi. Segala bentuk materi, tidak hanya materi yang ada di dalam diri kita, tetapi juga materi yang ada di luar diri kita. Sehingga seringkali Sang Buddha mengatakan bahwa melihat materi juga harus melihat secara internal dan juga secara eksternal. Tentu internal adalah yaitu kita, jasmani kita, eksternal adalah jasmani orang lain atau materi yang berada di luar. Termasuk adalah bukan materi yang sifatnya adalah makhluk atau yang hidup, tetapi bahkan materi yang sifatnya adalah ya tidak hidup, seperti suara, bentuk-bentuk yang tidak hidup, kemudian juga bebauan, rasa, itu juga bagian dari materi. Ya, kalau dalam Abhidhamma ada 28 yaitu faktor pada materi. 4 yaitu adalah disebut Cattaro Mahabhuta atau 4 unsur besar yang menjadi induknya, sedangkan yang lain-lainnya adalah yaitu upadaya. Jadi yang melekat atau yang muncul dari 4 unsur besar, yaitu Cattaro Mahabhuta. Nah, sehingga di sini materi adalah kita lebih kepada mengacu pada jasmani kita, karena yang harus kita pahami yang paling pertama tidak lain adalah jasmani kita. Nah, kemudian vedana, perasaan, kita sudah bicara banyak tentang perasaan, yaitu pada sesi yang terakhir, pada bagian yang ketiga. Nah, di sana tentu perasaan mengacu pada ya perasaan yang kita miliki. Yang secara garis besar ada 3 jenis perasaan, yaitu perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, dan perasaan netral. Yang kalau kita perlebar lagi atau dijabarkan lagi, ya perasaan yang muncul dari 6 indera kita. Jadi ada 6 jenis perasaan. Kalau dijabarkan lagi, ya 6 jenis perasaan di sini memunculkan masing-masing 3 jenis perasaan, menjadi 18 perasaan. Kalau dijabarkan lagi, ya ada perasaan yang sifatnya adalah duniawi, 18, ada perasaan yang sifatnya non-duniawi, atau niramisa, juga 18, 36. Nah, kemudian juga ada perasaan yang bisa dikatakan sebagai perasaan lampau, perasaan sekarang, dan perasaan yang akan datang. Jadi ada 108 perasaan. Nah, jadi banyak sekali perasaan yang muncul yang kita miliki setiap saat kita merasakan berbagai macam perasaan, baik yang menyenangkan, tidak menyenangkan, dan juga perasaan yang netral. Dan kalau kita bicara tentang sanya, sanjanati, dari kata kerja sanjanati, biasanya Sang Buddha memberikan definisi apa itu sanya. Kalau kita bicara rupa, mudah sekali kita bisa memahami apa itu rupa, jasmani. Bicara vedana, setiap saat kita juga merasakan vedana, perasaan.
Nah, apa itu sanya? Ada yang menerjemahkan pencerapan, menerjemahkan ingatan, ada yang menerjemahkan persepsi, karena dalam bahasa Inggris biasanya diterjemahkan sebagai perception, maka dalam bahasa Indonesia kemudian persepsi. Tetapi sebenarnya Sang Buddha ketika mendefinisikan apa itu, yaitu sanya, itu adalah yaitu gambaran batin. Jadi karena mengetahui warna maka disebut sebagai sanya. Maka di dalam buku Parita Biru juga diterjemahkan sebagai pengenal. Ya, karena mengenali objek, mengenali warna. Terutama kalau kita berbicara mengenali objek, yang pertama yang kita lihat adalah warna. Maka ada beberapa Bhante yang menggunakan terjemahan yaitu mental images, gambaran-gambaran batin. Ya, seperti misalnya seringkali Sang Buddha mengatakan tentang misalnya arahnya sanya, yaitu persepsi tentang hutan. Artinya pada saat kita melihat hutan, ada gambar hutan, ada warna hijau, warna hitam karena batu, ada mungkin warna karena melihat harimau, ada warna kuning dan sebagainya. Nah, warna di sini, gambaran-gambaran batin yang muncul, itulah yang disebut sebagai sanya. Bahkan ketika berbicara misalnya ada istilah yaitu anicca sanya. Nah, kalau kita nanti bicara tentang Girimananda Sutta, salah satu sutta di dalam Anguttara Nikaya juga, yang juga sama-sama di dalam yaitu Dasakanipata seperti yang tadi, Padma Mahapanha Sutta, itu juga di sana ada 10 sanya, 10 persepsi, ya salah satunya misalnya anicca sanya, persepsi tentang ketidakkekalan. Apakah benar ketika melihat ketidakkekalan itu juga melihat gambaran batin? Oh benar, tergantung masing-masing pengalaman masing-masing ketika misalnya berbicara tentang ketidakkekalan. Mungkin misalnya seseorang pernah mendengar dari seorang ya katakan Dhammaduta, seorang pembabar dhamma, membicarakan tentang ketidakkekalan dengan memberikan perumpamaan seperti bunga yang kuncup, kemudian mekar, layu, kemudian rontok. Nah, setiap kali kita mendengar tentang ketidakkekalan anicca, gambaran batin yang muncul adalah apa? Adalah bunga. Atau mungkin seseorang menggunakan perumpamaan seperti seseorang lahir, tua, sakit, mati. Maka begitu berbicara tentang anicca, yang muncul adalah itu. Tapi tentu itu berkembang. Karena pengalaman tentang anicca juga berkembang. Maka gambaran batin berkaitan dengan anicca juga berkembang juga. Nah, gambaran batin di sini mengacu pada sanya, mengacu kepada yang sering kita terjemahkan sebagai persepsi. Sanjanati, kata kerja dari sanya. Nah, kemudian adalah sangkara. Sangkara itu pembentuk. Sangkara itu sebenarnya pembentuk, mental formation. Jadi, bentuk-bentuk pikiran yang menjadi pembentuk. Sebenarnya di sini kalau di dalam Abhidhamma yang mengacu kepada ada 50 ya, ada 50 yaitu sangkara. Jadi yang 2 itu adalah widana dan sanya, sedangkan yang 50 adalah sangkara. Nah, jadi semua bentuk-bentuk pikiran, baik yang positif maupun yang negatif, itu semua bagian dari sangkara. Jadi apapun yang kita pikirkan, berbagai macam bentuk pikiran, termasuk yang baik-baik misalnya ada semangat, ada perhatian, ada kebijaksanaan, ada konsentrasi, ada kasih sayang, cinta kasih, keseimbangan batin, semua itu adalah termasuk sangkara. Yang buruk-buruk ya loba, dosa muka berserta anak cucunya, yang buruk-buruk, keserakahan, kebencian, kebodohan, bentuk-bentuk pikiran itu adalah sangkara. Nah, jadi sangkara itu segala bentuk pikiran. Kemudian vinyana itu adalah kesadaran. Jadi si pengetahu. Jadi yang sadar, yang mengetahui setiap kejadian itu adalah vinyana. Tentu ini berkaitan dengan 6 indera kita. Jadi ketika mata melihat objek, nah di situ ada pengalaman melihat dan kita tahu ada pengalaman melihat, yaitu adalah vinyana, vijanati. Jadi karena dia mengetahui maka disebut vinyana. Vijanati, vijanati, ti, vinyanang. Jadi karena ia mengetahui maka disebut vinyanang. Jadi yang mengetahui. Pada saat kita mendengar, kita sadar tentang mendengar, tentang pengalaman mendengar,
itu artinya adalah sota winyana, kesadaran telinga. Pada saat kita mencium bebauan menggunakan hidung dan kita sadar pada waktu itu disebut gana winyana. Jadi kesadaran hidung. Pada saat kita merasakan, mencicipi makanan, kemudian kita sadar pada waktu itu ada pengalaman rasa, itu disebut ya jiwa winyana, kesadaran lidah. Termasuk kalau kita merasakan, kita mengetahui jasmani kita merasakan sentuhan atau merasakan tusukan pada jasmani misalnya, itu disebut kaya winyana. Nah, jadi ada 6 kesadaran termasuk adalah manu winyana, yaitu kesadaran pikiran. Sebenarnya pada saat kita mengalami satu momen saja, satu momen pengalaman di situ sudah ada 5 kanda, 5 gugusan. Jadi pada saat satu pengalaman saja sebenarnya di situ kita bisa menganalisa ada 5 gugusan. Ya misalnya apa? Misalnya kita berbicara mengenai kita bermeditasi misalnya ya, bermeditasi kemudian merasakan objek keluar masuknya nafas. Nah, pada saat kita merasakan keluar masuknya nafas sebagai materi ya, itu adalah materi. Kepadatan, rasa panas, atau ada seperti mencair, ada gerak, itu adalah materi. Kemudian pada saat itu muncul, kemudian muncul rasa senang atau tidak senang. Nah, rasa senang dan tidak senang itu tentu adalah perasaan. Gambaran batin yang muncul pada saat memperhatikan nafas, apakah gambarannya gelap atau kuning atau gambarannya putih, kita melihat gambar hidung dan sebagainya, pada saat kita memejamkan mata, memperhatikan nafas, gambaran batin yang muncul, itu adalah sanya. Sedangkan bentuk-bentuk pikiran yang muncul, termasuk di dalamnya adalah vitaka, atau pikiran yang muncul tentang nafas, oh ini panjang, ini pendek, nah ini panas, ini dingin, pikiran yang muncul berkaitan dengan nafas, itu adalah sangkara. Dan secara keseluruhan ketika mengetahui keberadaan nafas, yaitu adalah winyana. Jadi dalam satu pengalaman itu, pancakanda di sana ada. Pancakanda ada, jadi ada rupa, ada wedana, sanya, sangkara, dan winyana. Minimal ada 4 kanda. Kalau misalnya tidak ada hubungannya dengan rupa, minimal ada 4 kanda. Minimal ada yaitu wedana, sanya, sangkara, dan winyana. Nah, kemudian yang juga kita perhatikan bahwa kalau kita perhatikan di khotbah-khotbah lain berkaitan dengan yaitu 5 gugusan ini, kalau kita kaitkan misalnya dengan Padija Samupada, dua dasa angga Padija Samupada, yaitu 12 faktor sebab musabab yang saling berkandungan. Di sana ada winyana nama rupa, winyana pacaya nama rupa, dan juga nama rupa pacaya winyana. Jadi dengan adanya winyana kesadaran sebagai kondisi, maka muncul nama rupa, batin dan jasmani. Atau dengan adanya batin dan jasmani, maka muncul winyana, kesadaran. Nah, di sana winyana itu mengacu pada winyana. Sedangkan nama rupa itu mengacu pada 4 kanda. Mengacu pada rupa, wedana, sanya, dan sangkara. Jadi ketika dikatakan winyana sebagai kondisi, kesadaran sebagai kondisi, maka muncul nama rupa. Maka muncul rupa, wedana, sanya, dan sangkara. Dan dengan adanya nama rupa, wedana, sanya, dan sangkara, maka muncul kesadaran. Nah, di sini seringkali juga di khotbah lain, winyana itu seperti subjek. Sedangkan nama rupa, wedana, sanya, dan sangkara itu seperti objeknya. Si subjek itu mengetahui objeknya yang diketahui. Jadi misalnya begini, kita berbicara tentang kemarahan. Pada saat misalnya muncul kemarahan, kita perhatikan, apakah marah mengetahui si pengetahu atau si pengetahu mengetahui kemarahan? Tentu di sini yang mengetahui adalah si pengetahu. Kemarahan tidak bisa mengetahui si pengetahu. Si pengetahu mengetahui ada kemarahan. Nah, di sini yang mengetahui itu adalah winyana, kesadaran. Sedangkan marah itu bagian dari sangkara karena objeknya. Jadi marah itu adalah sangkara karena objeknya. Dan termasuk keserakahan juga sama. Jadi bentuk-bentuk pikiran tentang serakah itu adalah objeknya, sedangkan yang mengetahui itu adalah winyana. Nah, sehingga di sini nama rupa itu adalah objek, sedangkan winyana itu adalah subjek.
Dengan kata lain, rupa, vedana, sanya, dan sangkara adalah objek, vinyana adalah subjeknya. Termasuk adalah tentu jasmani, yang paling mudah kita pahami adalah jasmani. Jasmani itu objek, sedangkan yang mengetahui jasmani adalah subjek, yaitu vinyana. Nah, jadi secara singkat adalah 5 gugusan itu seperti itu, secara singkat. Tetapi yang lebih penting lagi adalah karena umumnya manusia itu, tidak hanya manusia, tetapi umumnya makhluk itu selalu melihat ada sesuatu yang kekal di dalam 5 gugusan. Yang mana yang kekal ini kemudian lama-kelamaan dianggap sebagai atta, sebagai atma, dipegang, digenggam erat-erat, yang itu kemudian menimbulkan berbagai macam bentuk kotoran batin. Nah, itu yang sebenarnya menjadi sumber mengapa seseorang terus bertumbuh lahir, terus menghadapi berbagai macam penderitaan. Karena menganggap ada sesuatu yang kekal, dan yang kekal ini adalah roh, adalah entitas. Nah, tetapi Sang Buddha menunjukkan kepada kita bahwa 5 gugusan itu ya sekedar 5 gugusan, tetapi kemudian dilekati, dianggap sebagai ada sesuatu yang kekal, yang kemudian memunculkan berbagai macam bentuk kotoran batin. Nah, bentuk-bentuk kotoran batin inilah yang disebut sebagai upadana. Maka disebut pancu padana kanda. Jadi tidak hanya sekedar pancakanda, tidak sekedar hanya yaitu 5 gugusan, tetapi kemudian disebut pancu padana kanda. Atau 5 gugusan yang menjadi subjek, menjadi objek, ya subjek atau objek lah. Yaitu upadana, kemelekatan. Nah, di dalam khotbah lain seringkali kenapa disebut sebagai pancu padana kanda, 5 gugusan sebagai objek kemelekatan? Nah, di sana seringkali disebutkan yang kinci rupanca, vedananca, sanyanca, sangkaranca, vinyananca. Sasawa upadaya, nah sasawa upadaya, pancu padana kanda adiwacanang. Jadi apapun jasmani, perasaan, gambaran batin, bentuk-bentuk pikiran atau pikiran-pikiran membentuk, dan juga kesadaran yang masih berkaitan dengan asawa, berkaitan dengan katakan kotoran batin, kita menggunakan istilah kotoran batin, itulah yang disebut sebagai pancu padana kanda. Artinya selama di situ ada kotoran batin, selama dalam pancakanda itu ada kotoran batin, maka disebut pancu padana kanda. Nah, diterjemahkan oleh Bhante Bodhi, yaitu adalah 5 gugusan sebagai objek kemelekatan. Nah, sehingga di sini yang menjadi masalah adalah karena ada kotoran batin di situ. Nah, kotoran batin di situ biasanya itu yaitu karena mengacu selalu orang itu berpikir ada entitas. Ada entitas di situ. Oleh sebab itu, dalam khotbah-khotbah Sang Buddha itu seringkali bagaimana kita dianjurkan, diajarkan untuk melihat pancakanda itu sebagai apa? Sebagai netang mama, neso hamasmi, nakmi swata. Sebagai ini bukan milik, bukan aku, dan bukan diri. Karena pada saat kita itu melihat pancakanda sebagai milik, nah, itu biasanya memunculkan kotoran batin. Karena ketika mengatakan ini milikku, maka di situ ada tanha. Dan pada saat mengatakan ini milikku, di situ juga ada kecenderungan bahwa ada aku. Jadi kalau kita bicara tentang kecenderungan, notion, bahwa ada aku, jadi harus diingat bahwa pancakanda itu sebenarnya hanya sekedar fenomena. Tetapi kemudian yang menjadi masalah adalah ada anggapan bahwa ada aku. Nah, anggapan itu ada. Nah, seringkali kan kita ditanya, apakah ajaran Sang Buddha itu bertujuan untuk menghancurkan aku? Ya sebenarnya tidak. Aku itu tidak ada, entitas itu tidak ada, atma itu tidak ada, hanya saja anggapan bahwa ada aku itu ada. Yang menjadi masalah itu anggapannya. Bahwa kita itu punya anggapan, punya notion, punya kecenderungan bahwa ada aku. Tetapi sebenarnya yang masing-masing tidak ditemukan
dalam gugusan tersebut ada aku. Kita melihat kenapa tidak ada aku, ya salah satunya karena kita melihat bahwa tidak ada satupun fenomena dari 5 gugusan tersebut yang dikatakan sebagai stabil, yang dikatakan sebagai permanen, tidak berubah, tetapi semuanya berubah. Jadi jasmani kita juga berubah, tidak tidak walaupun satu momen tidak berubah, semua berubah, jasmani kita berubah. Perasaan kita juga berubah-ubah. Gambaran-gambaran batin kita juga berubah-ubah sesuai dengan objek yang kita lihat. Ya, mengapa samatan sesuai dengan objek yang kita lihat? Ya karena gambaran batin itu mengikuti perasaan. Nah, perasaan mengikuti yaitu winyana kesadaran. Kesadaran mengikuti dari organ mana yang pada waktu itu berproses. Jadi ketika misalnya ada bentuk, ada mata dan juga bentuk, maka muncullah kesadaran mata. Ketika ada kesadaran mata, ya muncullah kontak. Ketika ada kontak, ada perasaan. Perasaan yang berkaitan dengan objek yang dilihat. Dan ketika ada perasaan, muncul juga sanya, persepsi, gambaran batin. Gambaran batin yang juga berkaitan dengan yaitu kesadaran pada waktu itu. Yaitu mata, dengan objek yang dilihat. Nah, sehingga persepsi itu juga berubah-ubah sesuai dengan yaitu organ atau 6 landasan, masing-masing 6 landasan dari organ kita yang pada waktu itu berproses. Jadi pada saat kita melihat, ya persepsi yang muncul berkaitan dengan pengalaman melihat. Pada saat kita mendengar, persepsi yang muncul juga berkaitan dengan pengalaman mendengar. Pada saat kita menghirup bebauan, persepsi yang muncul juga berkaitan dengan yaitu bebauan dan seterusnya, berubah-ubah. Tidak ditemukan di dalamnya ada sebuah persepsi, ada sebuah gambaran batin yang permanen, yang tidak berubah. Semua berubah. Nah, tidak hanya persepsi atau gambaran batin, tentu saja sanggara juga sama. Sanggara apalagi? Ya, semuanya berubah. Sanggara berubah. Bentuk-bentuk pikiran yang muncul, wah itu berubah-ubah. Terus berubah, tidak ada yang stabil. Winyana juga sama. Winyana kesadaran kita juga berubah-ubah. Tidak ada yang stabil. Ya kesadaran kita itu kita melihat, kita mendengar, kita mencium, terus berubah-ubah. Tidak pernah kita hanya menggunakan satu kesadaran saja. Misalnya hanya melihat saja. Bahkan seandainya dalam kita menggunakan kesadaran melihat dengan mata, apakah objeknya juga terus akan sama? Juga tidak, berbeda-beda. Objeknya berbeda, kesadarannya juga sudah berbeda. Nah, karena tidak ditemukan satupun fenomena yang tidak berubah, semuanya berubah, maka tidak ditemukan pula adanya entitas yang kekal. Tetapi masalahnya kita itu mempunyai kecenderungan yang begitu kuat, seakan-akan ada entitas yang kekal. Seakan-akan ada inti yang kekal, yang kemudian kita sebut dengan istilah atta. Seakan-akan demikian. Nah, pada saat kita yaitu mengembangkan tanha, yaitu ini milikku, jasmani milikku, perasaan milikku, persepsi milikku, dan seterusnya, berkaitan dengan 5 gugusan, baik secara internal maupun eksternal. Eksternal adalah misalnya ketika berbicara jasmani orang lain, materi yang ada di luar, itu juga sama. Di situ muncul sebuah anggapan, memperkuat anggapan bahwa ada si aku, ada si diri, ada si entitas. Nah, kemudian munculnya kecenderungan si aku ini juga bisa muncul ketika menganggap yaitu ini aku. Ya, jadi etang mama ini milikku, etang mama eso hamasmi adalah ini aku. Ketika mengatakan ini aku, ada sebuah kecenderungan ini aku, itu juga muncul sebuah anggapan yang memperkuat anggapan bahwa ada aku di dalam 5 kanda, di dalam 5 gugusan. Ini menjadi masalah. Nah, jadi biasanya ketika mengatakan eso hamasmi, ini aku, ini mengacu pada mana. Jadi kalau mengatakan etang mama ini milikku, mengacu pada tanha. Tanha adalah craving, nafsu, keinginan. Apakah keinginan berkaitan dengan keinginan untuk menikmati kesenangan indera, keinginan untuk menjadi bertahan, atau keinginan untuk menghindar atau untuk lenyap. Nah, di bawah tanha. Sedangkan berkaitan dengan eso hamasmi, ini aku,
ini berkaitan dengan mana. Mana adalah pembandingan. Ya, jadi seringkali mana diterjemahkan sebagai kesombongan, conceit, tetapi sebenarnya mengacu pada pembandingan. Mana itu to measure, dari kata man itu dari akar kata man dalam bahasa Pali, to measure. Artinya untuk mengukur, untuk membandingkan. Mana itu pembandingan. Makanya di sini ada 3 jenis pembandingan. Aku merasa tinggi, itu yang seringkali disebut kesombongan. Aku merasa tinggi dari orang lain atau dari hal tertentu. Atau aku merasa rendah. Bahkan mengatakan ketika aku merasa rendah, merasa dirinya merasa rendah dari orang lain, atau dari hal lain, itu juga bagian dari mana? Bagian dari sebuah kecenderungan bahwa ada aku. Atau misalnya, aku merasa sama dengan yang lain. Nah, mengatakan aku sama dengan yang lain pun juga di situ ada kecenderungan bahwa ada aku. Memperkuat sebuah anggapan bahwa ada aku. Maka di sini, eso hamasmi, bahwa ini aku itu berkaitan dengan pembandingan, membanding-bandingkan. Selama kita masih membanding-bandingkan, kemudian berpikir, beranggapan, aku lebih tinggi, aku lebih rendah, aku sejajar, atau aku sama, di situ ada kecenderungan bahwa ada aku. Ini juga kotoran batin. Ini mana juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini diriku. Jadi, etang mama, eso hamasmi, nak meso ata. Ini diriku. Nah, ini diriku juga di situ memperkuat sebuah anggapan bahwa ada diri, bahwa ada aku, bahwa ada self, ada ata. Nah, biasanya kalau berbicara tentang pandangan bahwa ada diri yang mengakar kuat yaitu pada jasmani kita, pada kata diri kita, itu biasanya Sang Buddha itu berbicara tentang masing-masing gugusan menjadi 4. Jadi kalau tadi kan pembandingan mana? Apakah munculnya anggapan aku itu hanya ketika membanding-bandingkan? Tidak. Bahkan ketika kita tidak membanding-bandingkan dengan orang lain, itu bisa muncul sebuah anggapan, sebuah notion, sebuah kecenderungan bahwa ada aku, bahwa ada self, bahwa ada diri. Nah, biasanya, misalnya satu contoh adalah ketika kita berbicara tentang jasmani, mungkin Bapak Ibu misalnya saat bermeditasi, pada saat kita itu merasakan mata terpejam, kita merasakan jasmani, nah terkadang kita merasa bahwa tubuh ini adalah diri. Ya, bahkan tidak hanya pada saat bermeditasi, pada saat kita berjalan, duduk, berbicara, seakan-akan bahwa tubuh ini yang kita miliki, yang kita anggap sebagai milik adalah diri. Nah, itu walaupun dalam masyarakat itu sesuatu yang umum, sesuatu yang wajar, sesuatu yang sepertinya sepele, tetapi di dalam Dhamma itu juga sebagai sumber yang terus membawa munculnya berbagai macam kotoran batin, sebagai sumber yang terus membawa duka penderitaan. Karena tanpa disadari ketika menganggap bahwa tubuh ini adalah diriku, cobalah ada orang datang memukul tubuh kita marah, kita tidak suka. Ada orang datang mengucapkan kata-kata kasar dan kita menganggap bahwa tubuh ini adalah diriku, kita marah, kita tidak suka, kotoran batin muncul. Nah, jadi yang pertama, terkadang kita berpikir atau beranggapan, dan itu licik sekali, pikiran kita itu sangat lihai, sangat licik. Beranggapan bahwa tubuh ini adalah diriku. Atau misalnya saat bermeditasi, kita merasa seakan-akan bahwa tubuh ini adalah milik sebuah diri. Ya, milik sebuah diri. Jadi bukan tubuh sebagai diri, tetapi tubuh menjadi milik diri. Atau kita merasa seakan-akan bahwa ada diri di dalam tubuh. Jadi diri kita itu di dalam tubuh kita. Saat kita bermeditasi, seakan-akan tubuh kita besar, kemudian diri kita itu berada di dalam tubuh. Atau
Kita merasa seakan-akan bahwa tubuh ini berada di dalam diri. Attani rupang. Jadi tubuh ini berada di dalam diri seakan-akan tubuhnya besar, jasmaninya kecil, dirinya besar. Bahwa tubuh ini berada di dalam sebuah diri, diri yang besar. Nah, ini baru tubuh. Kemudian kalau kita berbicara perasaan juga sama. Ketika kita merasakan senang, tidak senang, atau merasakan perasaan yang netral, seakan-akan perasaan adalah diri. Perasaannya adalah diri. Atau seakan-akan bahwa perasaan itu milik sebuah diri. Atau seakan-akan merasakan bahwa diri itu berada di dalam perasaan. Atau perasaan berada di dalam diri. Lihai sekali pikiran kita itu sangat lihai. Dan ketika kita itu mengalami sanya, gambaran batin, juga sama. Seakan-akan ketika kita itu melihat sebuah gambaran batin, pada waktu itu yang dominan adalah gambaran batin, juga sama seakan-akan gambaran batin itu adalah diri. Ya kan, kita melihat kita sedang membayangkan sesuatu, seakan-akan gambaran batin yang sedang membayangkan sesuatu itu adalah diri kita. Atau seakan-akan gambaran batin itu adalah milik diri tertentu. Gambaran batin berada di luar, sedangkan diri berada di luarnya. Gambaran batin adalah diri kita, milik dari diri. Atau misalnya seakan-akan gambaran batin itu adalah di dalam diri. Ada diri yang besar, gambaran batin berada di dalamnya. Atau dirinya berada di dalam gambaran batin. Sangkara juga sama. Sangkara juga sama, juga persis sama. Bentuk-bentuk ketika kita berpikir dan sebagainya, seakan-akan pikiran itu adalah diri. Atau pikiran adalah milik sang diri. Atau diri berada di dalam pikiran. Atau pikiran berada di dalam diri. Winyana juga sama. Nah, apalagi winyana. Ini yang seringkali mungkin orang menganggap bahwa yang lainnya itu bukan diri, tetapi kemudian terperangkap lagi. Bahwa winyana itu adalah sebagai diri. Seakan-akan ada sesuatu yang kekal sepanjang masa. Si pengetahui ini, yang mengetahui segala sesuatu, yang setiap pengalaman kita alami, seakan-akan itu kekal sepanjang masa. Winyana ini dianggap sebagai diri. Dan itu, anggapan seperti itu sudah, itu ya dimiliki oleh semua orang, semua makhluk. Karena sebenarnya yang bisa betul-betul menghancurkan anggapan bahwa ada diri, itu hanya seorang arahat. Bahkan seorang anagami juga masih ada. Anagami masih ada. Pandangan tentang diri tidak ada, tetapi kecenderungan bahwa ada diri itu masih ada. Makanya seorang anagami belum menghancurkan mana, pembandingan belum dihancurkan. Masih ada anggapan. Nah, sehingga di sini memang itu sangat sulit, memang lihai sekali. Anggapan bahwa ada diri itu sangat-sangat lihai. Makanya Sang Buddha pernah mengatakan bahwa kadang diumpamakan, ya maaf saja, perumpamaannya adalah seperti seekor anjing yang diikat dengan tiang. Kemana dia pergi, di mana dia duduk, kemana dia menggonggong, tidur, dan sebagainya. Tiang tersebut juga berada di dekatnya. Nah, anggapan adanya diri juga sama. Apapun yang manusia, makhluk lakukan itu, anggapan seperti itu sangat kuat. Apakah berkaitan dengan yaitu jasmani, dengan perasaan, dengan persepsi, dengan bentuk pikiran, atau dengan kesadaran, itu sangat kuat. Ya, ketika kita berbicara saja, saya, aku, wah sudah muncul ada anggapan bahwa ada aku di sini. Ketika mengatakan dia, mereka, ketika saya mengatakan Samira Abisarano, wah sudah ada anggapan yang begitu kuat bahwa ada sebuah entitas di Samanera. Dan itu sangat kuat, sangat lihai. Tetapi ya dalam Dhamma memang walaupun itu sesuatu yang sangat sulit untuk dilenyapkan, tetapi inilah yang ingin ditunjukkan oleh Sang Buddha kepada kita.
bahwa yang selama ini makhluk-makhluk menganggap bahwa ada diri, ternyata itu hanya sekedar anggapan. Tidak ditemukan diri yang sesungguhnya, tidak ditemukan aku yang sesungguhnya, itu hanya sekedar anggapan. Nah, sehingga 5 gugusan di sini oleh Sang Buddha hendaknya kita melihatnya dari sisi yaitu selain anicca, juga harus dari sisi anatta tanpa diri. Maka dalam khotbah-khotbah lainnya ya seringkali bagaimana Sang Buddha mengajak kita untuk tidak melekati 5 gugusan. Hampir semua khotbahnya itu berbicara tentang demikian, dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam ajaran, bagaimana kita diajak untuk sedikit demi sedikit kita melatih batin kita untuk tidak melekati 5 gugusan ini. Apakah dengan perumpamaan untuk menunjukkan bahwa tidak patut untuk dilekati. Ya misalnya apa? Sang Buddha pernah memberikan sebuah perumpamaan. Bahwasanya kita harus melihat jasmani kita itu yaitu seperti buih. Ya, jadi seperti buih yang di sana tidak ditemukan inti di sana, jasmani kita juga sama. Atau kita melihat dari sisi asubhanya. Jadi jasmani yang kita anggap seperti cantik, seperti menyenangkan, tetapi ternyata ya merupakan ya benda atau merupakan fenomena yang sebenarnya menjijikkan. Atau kita melihat perasaan seperti apa? Seperti bubble, seperti gelembung air. Yang kadang-kadang kita berpikir ini perasaanku, tetapi kemudian ternyata itu hanya juga sekedar seperti gelembung air yang munculnya, tidak ditemukan inti di sana. Bagaimana kita bisa mengatakan, oh dia menghancurkan perasaanku? Tidak bisa. Jadi perasaan sudah hancur setiap saat, tetapi masih mengatakan orang lain menghancurkan perasaanku. Ya tidak sesuai. Nah, dan juga berkaitan dengan yaitu sanya, persepsi, gambaran batin yang kadang-kadang kita anggap sebagai real, sebagai nyata. Ya makanya seringkali ya orang selalu teringat dengan hal-hal yang menyenangkan. Ya sweet memory misalnya. Tetapi ternyata jadi ingatan-ingatan atau katakan gambaran-gambaran batin dianggap sebagai sweet memory, itu juga seperti apa? Seperti fata morgana kalau Sang Buddha mengatakan. Kita harus melihatnya seperti fata morgana. Kelihatannya real, dari jauh real, tapi begitu didekati, ternyata tidak ada. Mirage, seperti fata morgana. Kalau kita itu berada di padang pasir atau kita itu berada di jalan yang panas, jauh. Nah, dari jauh kita melihat seperti ada kubangan air. Kita tengarai, oh di sana di dekat tiang itu ada kubangan air. Tetapi begitu kita mendekat, kubangan airnya hilang. Itulah fata morgana. Itulah gambaran batin yang kadang kita anggap sebagai real, ternyata tidak real. Sangkara juga sama. Harus dilihat seperti apa? Seperti pohon pisang yang dipotong-potong, dicari intinya, tidak ada intinya di sana. Jadi pohon pisang itu tidak ada intinya, tidak seperti pohon jati, ada intinya. Pohon pisang tidak ada. Nah, bentuk-bentuk pikiran kita juga sama, yang baik, yang buruk pada akhirnya juga seperti pohon pisang. Jadi tidak ada intinya di sana. Winyana juga sama, yang kita anggap sebagai kekal, ada sesuatu, ada si pengetahu yang sepertinya itu kekal, tidak berubah, ternyata itu juga munculnya tergantung pada objek-objeknya. Jadi seperti apa magic show, pertunjukan magic, pertunjukan sulap yang seakan-akan itu real nyata, tetapi ternyata itu permainan dari berbagai macam faktor membentuk sesuatu yang kelihatannya real, tetapi ternyata tidak. Nah, kita diajak untuk melihat demikian. Nah, kemudian juga seringkali juga Sang Buddha mengatakan bahwa melihat jasmani itu yaitu seperti kita tuh melihat kalau seseorang sedang melakukan perjalanan yang begitu jauh melewati padang pasir, kemudian kehabisan makanan, kehabisan minum air, dan kalau tidak mendapatkan makanan mereka mati. Nah, jadi yang melakukan perjalanan adalah 2 itu couple, jadi suami dan istri dan juga anak yang masih kecil. Lantas mereka berpikir, bagaimana untuk mempertahankan hidup kalau tidak dapat makanan, mereka mati, meninggal. Akhirnya apa? Mereka memutuskan untuk membunuh anaknya, untuk dimakan, supaya mereka bisa bertahan. Nah, apakah ketika makan daging anaknya itu, kemudian mereka itu makan dengan kenikmatan? Tidak.
Mereka makan dengan rasa yang dengan batin yang hancur, batin yang sedih karena anaknya, tetapi demi mempertahankan hidup, demikian. Nah, kita juga harus melihatnya juga demikian, jasmani kita. Nah, jadi dalam khotbah-khotbah Sang Buddha itu selalu menunjukkan kepada kita untuk melihat bagaimana kita itu, ya bagaimana supaya tidak melekati, yaitu pancakanda 5 gugusan kita. Maka seringkali juga dikatakan, misalnya rupang bikawe nak tumhakang tang bajahata. Wahai para biku, rupa itu bukan milikmu, maka tinggalkan. Maka jangan lekati. Demikian juga bidanang bikawe nak tumhakang tang pajata. Perasaan itu bukan milikmu, maka tinggalkan, maka lepaskan kemelekatannya. Nah, pernah ada satu perumpamaan yang diberikan. Kalau kita melihat seseorang sedang mengumpulkan yaitu sampah, mungkin kita punya rumah yang luas, kemudian ada pembantu yang sedang mengumpulkan sampah. Sampah dikumpulkan, kemudian dibakar, dibawa, kemudian dibakar. Apakah kemudian kita tuh merasa bersedih ketika sampahnya dikumpulkan kemudian dibakar? Tidak. Ya kenapa? Karena kita tidak ada kemelekatan di situ. Maka tidak ada kesedihan. Nah, oleh sebab itu, melihat pancakanda juga kita melatihnya demikian. Melatihnya untuk melihat pancakanda 5 gugusan ini bukan sebagai milik. Karena ketika kita menganggap bahwa ini adalah milikku, ini aku, ini diriku, yang terjadi adalah penderitaan, kita menderita. Kita menderita karena kotoran batin kita sendiri. Mungkin seseorang bertanya, kalau memang ini bukan milikku, bukan aku, bukan diriku, berarti kita boleh melakukan apa saja ya? Berarti kita boleh menusuk badan kita, berarti kita boleh menusuk badan orang lain. Kan bukan milik, kan bukan aku, kan bukan diri. Tidak demikian. Memang tidak ditemukan diri, tidak ditemukan aku di dalamnya. Tetapi masalahnya, anggapan bahwa ada aku itu masih ada. Sehingga ketika kita ditusuk, badan kita ditusuk, ya kita juga masih kita merasakan sakit dan kemudian menganggap ada kecenderungan bahwa aku sakit. Wah, menderita sekali. Dan kemudian juga ketika orang lain ditusuk juga sama juga. Kita masih ada anggapan aku, orang lain juga masih mempunyai anggapan bahwa ada aku, ada penderitaan. Dan kita juga melakukan perbuatan yang nantinya membawa kepada yaitu buah, karena kotoran batin kita masih ada. Makanya buah itu juga buah penderitaan. Nah, sehingga di sini dalam kita melihat pancakanda sebagai bukan diri, sebagai anatta itu juga harus apa? Sama panyaya pasati, melihatnya dengan kebijaksanaan yang benar, bukan dengan logika. Kalau hanya dengan logika, sementara kecenderungan batin kita masih ada, ya itu sebuah kejahatan, sebuah penderitaan. Nah, sehingga di sini harus melihat dengan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan di sini tentu ya dari pariyati, pati-pati, kemudian patiweda. Ya kita sekarang sedang berdiskusi, sedang kita membahas tentang hal ini, pariyati. Kemudian kita harus menerapkan pati-pati, dan baru kemudian kita mengalami patiweda. Itu harus kita lakukan. Nah, pati-patinya bagaimana? Ya tadi, jadi seringkali Sang Buddha itu ketika berbicara pancakanda ya harus merenungkan netang mama neswamasmi nameswata. Ini bukan milikku, ini bukan aku, bukan diriku. Itu untuk meruntuhkan sebuah persepsi bahwa ada aku. Dan itu harus diulang, diulang, dan diulang terus supaya menjadi kokoh. Kalau tidak diulang-ulang ya seperti misalnya seseorang yang sudah kecanduan rokok. Memang dengan mudah akan memahami ketika dikatakan di advertisement, di jalan-jalan, merokok itu bisa menimbulkan kanker, bisa menimbulkan impotensi, dan sebagainya. Semua orang tahu. Seseorang yang punya nalar, yang bisa membaca, yang bisa mendengar dengan baik, memahami dengan baik, tahu. Tetapi apakah setelah kecanduan dengan rokok kemudian dengan mudahnya langsung melepaskan rokoknya? Tidak bisa. Nah, demikian pula kita dengan pariyati seperti ini mudah sekali kita pahami. Ya kita tahu dengan berbagai macam alasan memang tidak ditemukan aku, tidak ditemukan diri. Tetapi apakah kemudian langsung kita bisa melepaskan persepsi demikian, kecenderungan demikian? Tidak. Itu dibutuhkan apa? Pati-pati. Dibutuhkan praktek. Dibutuhkan perenungan yang terus-menerus terhadap yaitu sifat anicca, dukkha, dan anatta. Nah, salah satunya tentu dengan yaitu praktek vipassana.
seperti yang diajarkan Sang Buddha misalnya dengan Bahya Darujiriya, yaitu seorang pertapa bernama Bahya, di mana Sang Buddha mengatakan ketika pertapa ini, pengembara bernama Bahya, datang kepada Sang Buddha meminta petunjuk, wejangan, walaupun singkat. Nah, kemudian Sang Buddha pada waktu itu mengatakan, ya Ewan hiwo sikitabang, jika demikian latihlah, didik tidak matang bawisati. Ketika melihat, latih itu hanya sekedar pengalaman melihat. Ketika mendengar, latih itu hanya sekedar pengalaman mendengar. Ketika kita menggunakan yaitu landasan organ lain, mencium, merasakan, mencicipi, dan juga merasakan dengan tubuh, itu juga hanya sekedar fenomena semata. Bahkan ketika berpikir juga sama, hanya sekedar pikiran semata. Nah, melatih demikian itu adalah melatih untuk sedikit demi sedikit meruntuhkan sebuah persepsi bahwa ada aku. Karena kalau kita hanya sekedar melihat, artinya hanya sekedar melihat setiap pengalaman sekedar fenomena, tanpa di situ ada membanding-bandingkan, tanpa di situ kemudian kita menganalisa apakah diri ini berada di dalam tubuh atau di luar tubuh, atau tubuh berada di dalam diri, kita tidak berpikir-pikir tentang keberadaan diri, yaitu sebuah latihan. Termasuk sebenarnya kalau kita lihat di dalam yaitu Sabbasawa Sutta, nah di sana kan ada 7 cara untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, salah satu caranya itu adalah dasana bahata basawa. Kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan dasana, dengan yaitu dasana. Dasana itu kata lain dari vipassana. Jadi kalau di negara seperti Sri Lanka itu biasanya menggunakan istilah vidarsana, dasana, bukan vipassana. Nah, itu adalah vipassana, melihat dengan vipassana. Nah, melihat dengan vipassana adalah melihat dengan yoniso manasikara. Melihat dengan yoniso manasikara adalah selalu mengaitkan segala bentuk pengalaman dengan 4 kebenaran mulia. Itu vipassana. Dan menghindari, katakan bukan menghindari. Nah, seseorang yang tidak melihat dengan dasana adalah orang yang menggunakan ayoniso manasikara, perhatian yang tidak bijak. Nah, perhatian tidak bijak ini adalah perhatian ketika seseorang itu berpikir-pikir tentang aku berkaitan dengan masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Misalnya apa? Saya itu dulu sebagai apa ya? Sebelum saya dulu itu seperti itu, dulunya sebagai apa ya? Berpikir-pikir tentang saya itu dulu seperti apa, itu adalah ayuniso manasikara. Termasuk adalah berpikir-pikir tentang saya ini apa ya? Manusia atau hantu ya? Misalnya begitu. Itu juga apa? Itu juga apa? Di situ ada persepsi aku. Itu juga ayuniso manasikara. Termasuk berpikir-pikir saya nanti setelah mati lahir di mana. Itu juga, maaf saja, walaupun sekarang ini yang ngetren yang begitu, melihat yang lampau atau yang akan datang seperti apa, ini adalah ayuniso manasikara. Itu seringkali disebutkan oleh Sang Buddha, bahwa ketika berpikir-pikir tentang aku, si aku, saya dulu seperti apa di masa lampau, saya ini seperti apa sekarang, atau saya nanti akan menjadi apa setelah kematian, itu adalah sebuah anggapan bahwa ada aku. Maka di dalam praktek vipassana, latihannya adalah bagaimana kita hanya sekedar melihat, kita dilatih demikian. Tetapi itu latihan, karena apa? Karena pikiran kita juga sangat lihai. Pikiran kita itu sangat-sangat terampil, sangat licik. Kita baru sebentar hanya sekedar menyadari, sedetik kemudian anggapan bahwa ada diri sudah muncul lagi. Tetapi kita kembalikan lagi, tidak apa-apa. Nah, karena setiap kali ada kotoran batin, pasti di situ anggapan ada diri itu pasti ada, setiap ada kotoran batin. Maka dalam latihannya kita terus melatih mengembalikan kondisi batin untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Just seeing. Jadi hanya sekedar melihat. Nah, seperti itu yang menjadi latihan. Nah, sehingga itulah yang kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa kalau seseorang muak dengan istilah nibbida, sebenarnya nibbida itu enggan. Ya, dia menerjemahkan kemuakan ya.
Nah, tetapi enggan sebenarnya, enggan dengan pancakanda melalui kebijaksanaan tentunya. Karena kadang-kadang marah itu bisa menyamar sebagai Buddha. Kadang-kadang kita merasa ini adalah Sang Buddha, ini adalah kebijaksanaan, tetapi muncul dari marah. Misalnya apa? Misalnya kita, Bante, kadang-kadang ada yang bertanya, Bante, saya tuh meditasi itu sudah merasa nibbida. Saya itu sudah merasa muak dengan dunia, saya tidak suka dengan dunia. Tidak sadar bahwa itu adalah kebencian. Di situ ada anggapan persepsi yang kuat sekali, adanya diri, adanya aku muak dengan dunia. Padahal itu adalah kebencian, dianggapnya sebagai nibbida. Padahal nibbida di sini yang dimaksud oleh Sang Buddha adalah muncul dari kebijaksanaan. Muncul dari pemahaman anicca, dukkha, dan anatta. Sehingga apa? Tidak tertarik lagi, tidak tertarik dengan dunia. Nah, itu yang mana harus kita perhatikan juga. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagaimana Sang Buddha mengajarkan kepada kita untuk melihat pancakanda, walaupun ya ini ya terkadang saya juga merasa tidak merasa tidak nyaman juga, aku juga ya. Tetapi terkadang ada beberapa umat yang kemudian mengatakan, Bante tidak usahlah bicara-bicara tentang yang tinggi-tinggi, percuma karena kita masih umat, kita yang simpel-simpel saja. Ya, kadang saya juga mikir juga, iya kalau bicara tinggi tidak bisa dipahami. Tetapi inilah ajaran Sang Buddha, inilah yang ingin ditunjukkan oleh Sang Buddha. Karena kalau hanya sekedar berhenti pada kebajikan, walaupun itu baik, sangat mulia dan lebih mulia dari kejahatan, karena kejahatan itu bukan mulia. Tetapi ya itu tidak akan berbeda dari ajaran-ajaran lain. Karena dalam ajaran lain juga berbicara kebajikan juga, dalam ajaran lain juga berbicara surga juga. Ajaran lain beberapa juga berbicara tentang jana juga. Tetapi Sang Buddha itu menginginkan bahwa ya kita harus memahami yang lebih dari itu. Makanya termasuk ya tentang anicca, dukkha, anatta itu sebagai inti dari ajaran Sang Buddha, esensi dari ajaran Sang Buddha. Sementara yang lain itu berbicara apa? Nicca, sukha, dan atta. Nicca itu kekekalan, sukha itu kebahagiaan, kemudian atta adalah diri. Sang Buddha berbeda, anicca, dukkha, dan anatta. Dan ini yang ingin ditunjukkan oleh beliau. Nah, oleh sebab itu ya, tidak apa, misalnya kita memahami sedikit demi sedikit, apa yang perlu kita pahami, tidak usah kemudian kita sudah anti dulu, kalau anti nanti ya sayang, kita sudah menjadi umat Buddha, ya kita walaupun sedikit demi sedikit kita mencoba untuk memahami. Karena inti ajaran Sang Buddha tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Dan 4 kebenaran mulia tidak bisa dipisahkan dari anicca dan juga anatta. Ketika berbicara tentang dukkha, tidak bisa dipisahkan dari ketidakkekalan anicca dan juga anatta, tanpa diri. Itu tidak bisa. Makanya mau tidak mau, ya kita harus berbicara ya hal seperti ini. Ya saya kira memang sudah mau 1 jam. Saya kira cukup dari saya, dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua. Yang terpenting juga, ya mari kita bersama-sama untuk mencoba untuk bagaimana kita membawa pemahaman yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang juga penting harus kita lakukan, walaupun pelan-pelan, tahap demi tahap, kita berusaha untuk mempraktekkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya. Ya, baik Bante. Kami sampaikan anumodana atas uraian yang telah disampaikan oleh Bante. Semoga dengan uraian Dhamma yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua, serta dapat menambah semangat kita semua untuk berbuat kebajikan. Ya, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab Bante. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand apabila ingin bertanya langsung, atau mengirimkan pertanyaan ke operator Zoom, dan via YouTube bisa mengetik di kolom komentar. Untuk yang pertama, dipersilakan untuk co-host untuk dibantu dan dibacakan. Pertanyaan pertama dari YouTube, Bante. Dalam berwipasana, bisakah setiap ada perasaan yang muncul,
langsung kita bersihkan. Saya memakai metode mengalihkan dan mengamati. Atau setiap ada perasaan yang muncul, harus selalu dibersihkan sambil dibarengi perenungan anicca, anatta, anicca, dukkha. Ya, ya terima kasih untuk pertanyaannya. Tentu bisa. Tentu pada saat justru yang dianjurkan Sang Buddha adalah setiap kali ada kotoran batin, ya pada saat itu juga ketika mengetahui munculnya kotoran batin, itu bisa dibersihkan. Cara membersihkan juga bisa berbeda-beda. Kita tidak terpaku pada dengan satu cara. Kalau Anda misalnya menggunakan dengan cara mengalihkan, mengamati dan mengalihkan, silakan. Ya kalau kita perhatikan di dalam salah satu khutbah, yaitu Vittaka Santana Sutta, ya Vittaka Santana Sutta di dalam Majjhima Nikaya. Nah, di sana ada 5 cara yang bisa digunakan untuk yaitu melenyapkan ketika kotoran batin itu muncul. Ketika vitaka, bentuk pikiran yang negatif itu muncul, itu bisa dilenyapkan dengan 5 cara. Yang salah satunya dengan cara mengalihkan juga. Dengan cara mengganti objek yang pertama. Jadi mengganti objek. Jadi ketika objeknya, karena pada saat pikiran kita itu terbawa oleh kotoran batin, pada waktu itu sebenarnya ya objek kita adalah negatif. Kemarahan, kebencian, iri hati, dendam, dan sebagainya. Nah, pada waktu itu bisa kita mengganti objek. Dengan apa? Misalnya dengan cinta kasih, dengan kasih sayang, dengan berpikir positif, dan sebagainya. Atau dengan cara kita itu melihat, yaitu bahaya dari kotoran batin yang muncul. Merenungkan bahayanya, silakan. Merenungkan bahayanya dengan cara apa? Anda, misalnya tadi disebutkan, apakah dengan kita merenungkan anicca, dukkha, anatta? Silakan. Itu juga salah satu merenungkan bahaya. Jadi ketika berbicara tentang tadi 5 gugusan pun, pancakanda, Sang Buddha juga selalu mengatakan harus melihat dari sisi asada, adinawa, dan nisarana. Jadi melihat asada adalah melihat kenikmatan yang muncul dari setiap gugusan. Jadi apapun kenikmatan yang muncul dari rupa itu adalah asada. Tetapi harus diingat, ada bahayanya, adinawanya. Bahayanya apa? Adalah rupa itu tidak kekal. Kenikmatan yang muncul di rupa itu tidak kekal, itu bahayanya, itu anicca. Atau apapun yang menyenangkan yang muncul dari perasaan itu adalah asada, kenikmatan. Tetapi bahayanya adalah itu tidak kekal. Nah, sehingga di sini ketika misalnya ada kotoran batin, kemudian kita bisa merenungkan dari sisi aniccanya, silakan saja. Kita bisa melihat dari sisi dukkanya, artinya kalau kita itu terbawa di situ, terlena di situ, itu memberikan duka penderitaan, itu juga silakan. Atau kita melihat dari sisi anattanya, silakan. Misalnya apa? Muncul kebencian terhadap orang tertentu, muncul kemarahan, muncul dendam terhadap orang tertentu. Kita renungkan. Pada saat kita memunculkan dendam, iri hati, atau memunculkan kebencian, di situ kan ada anggapan yang kuat sekali bahwa ada aku, ada diri di dalam diri kita. Dan kita juga menganggap ada aku, diri di dalam diri orang lain. Kalau kita renungkan, lantas kalau tidak ada aku, tidak ada diri, lantas untuk apa muncul kemarahan? Misalnya begitu. Itu juga bisa dilakukan. Maka dengan kita merenungkan anicca, dukkha, anatta juga dipersilakan. Atau Anda misalnya dengan cara mengalihkan, kalau memang itu sudah menjadi senjata, sudah terbiasa dengan cara tersebut, dan itu menjadi senjata yang ampuh, setiap kali muncul kotoran batin, kita alihkan dengan hal-hal yang positif, itu juga baik. Nah, jadi bisa dilakukan dengan berbagai macam cara yang intinya tujuannya adalah kotoran batin lenyap pada saat kita menggunakan cara tersebut. Nah, saya kira demikian. Terima kasih. Ya, baik, Bante. Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Kos, dipersilahkan. Baik, Bante. Pertanyaan selanjutnya via YouTube dari Wiryadi Ho. Apakah setelah perasaan dan semua jenisnya yang muncul, lalu kita bersihkan sampai netral, itu artinya kita sudah mengikis kekotoran batin, dan tinggal diteruskan saja sampai realisasi jalan Sotapanna muncul. Demikian, Bante. Terima kasih. Ya, tentu itu baik ketika ada perasaan itu sebenarnya tidak harus ketika mengatakan perasaannya netral itu kotoran batin lenyap. Ada 3 jenis perasaan, menyenangkan, tidak menyenangkan, dan perasaan yang netral.
sebenarnya hanya sekedar perasaan itu bukan kotoran batin. Yang menjadi kotoran batin adalah ketika muncul ketidaksukaan dalam artian kebencian terhadap yang tidak menyenangkan, muncul keserakahan terhadap yang menyenangkan, dan bahkan ketika tidak ada perhatian terhadap yang netral, di situ juga ada kotoran batin. Itu avijja. Maka pernah dikatakan dalam khotbah-khotbah bahwasanya pada saat muncul perasaan menyenangkan biasanya disertai dengan raga, nafsu ragawi, yaitu seperti ya nafsu ragawi keserakahan. Ketika muncul perasaan yang tidak menyenangkan, nah di situ akan muncul yaitu patiga, kebencian. Ketika muncul perasaan yang netral, di situ bisa memunculkan avijja, ketidaktahuan. Artinya tidak memahami, tidak mengetahui bahwa itu pun juga tidak kekal. Nah, jadi ada avijja di situ. Maka di situ pun juga masih ada kotoran batin. Oleh sebab itu, yang sebenarnya harus dilakukan ada ketika ada perasaan yang dominan, ya kita sadari perasaan tersebut, kita deteksi. Dan ketika di situ memunculkan kotoran batin, ya di situ harus dilenyapkan pada waktu itu. Apakah ketika pada saat itu kita melenyapkan kotoran batin langsung mencapai sotapannya? Tidak juga. Tidak juga, karena masih ada kotoran-kotoran batin yang harus muncul juga. Karena sotapana yang terjadi ketika ya 3 belenggu itu dihancurkan. Jadi sila bata paramasa, yaitu kemelekatan, kita mempraktikkan aturan-aturan tertentu atau ritual-ritual tertentu, kemudian di situ ada kemelekatan, atau ada kotoran batin di situ, kemelekatan di situ, atau kemudian ada anggapan bahwa ada diri yang sudah kita jelaskan tadi, tentang 20 jenis anggapan adanya diri itu adalah sakaya diti sebenarnya. Ketika menganggap bahwa seperti tadi jasmani adalah diri, atau jasmani milik diri, atau diri di dalam jasmani, jasmani di dalam diri, itu adalah sakaya diti. Anggapan demikian, pandangan demikian adalah sakaya diti. Itu lenyap juga. Dan juga wicikicca, keraguan-raguan. Keraguan-raguan terhadap dhamma itu juga lenyap. Terutama keraguan-raguan terhadap nibbana sudah tidak ada. Ya, karena sudah mengalami sendiri, sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan tersebut. Nah, ini yang harus dihancurkan. Belenggu seperti ini harus dihancurkan. Kalau yang lain-lainnya masih muncul lagi, masih datang lagi. Tetapi tidak apa-apa, setiap kali muncul, lenyapkan, muncul, lenyapkan, muncul, lenyapkan. Itu yang menjadi latihan. Sampai ya suatu saat, entah kapan misalnya maka dan pala itu bisa terrealisasi. Tetapi yang kita lakukan ya seperti itu. Setiap kali kotoran batin muncul, lenyapkan. Ya, jadi sebenarnya perasaan tidak masalah, tetapi reaksi pikiran itu yang menjadi masalah. Gejolak pikiran yang muncul karena perasaan itu yang menjadi masalah, yang harus kita antisipasi. Ya, demikian ya. Terima kasih. Ya, baik, Bante. Terima kasih. Selanjutnya, co-host dipersilakan. Ada pertanyaan dari Zoom, Bante. Dari Jose Fernando. Selamat malam, Bante. Saya ingin bertanya mengenai apa perbuatan yang harus dilakukan agar kehidupan yang akan mendatang kita mampu untuk tidak melanggar sila yang menghasilkan buah karma baru. Sehingga kesadaran di kehidupan mendatang mampu melunasi utang buah karma yang dijalani. Terima kasih. Ya tentu kita melatih dari sekarang, kita melatih apa yang mesti kita latih berkaitan dengan sila. Sebenarnya yang betul-betul kalau kita melihat khotbah-khotbah Sang Buddha, yang benar-benar silanya itu unbroken, jadi tidak terputus. Jadi kalau berbicara sila moralitas tidak terputus, bahkan tidak ternoda itu ya minimal harus sotapana. Sotapana inilah yang dikatakan silanya itu tidak terputus. Dan silanya itu selalu mengarah kepada apa? Samadhi konsentrasi. Sehingga apa? Sehingga membawa kepada sambodhi parayana. Membawa kepada sambodhi pencerahan. Nah, tetapi tentu kita sebagai walaupun bukan Arya, tetapi ya kita berusaha untuk melakukan yang terbaik berkaitan dengan sila. Nah, tentu kalau kita berusaha ya tentunya di masa mendatang ya semakin berkembang apa yang berkaitan dengan kita, sila kita semakin berkembang. Nah, sehingga di sini ya tetap kita melakukan yang terbaik. Kita tidak bisa mengatakan bahwa sila apa yang harus kita lakukan, perbuatan apa yang kita lakukan. Semuanya. Kalau kita, karena Sang Buddha mengatakan bahwa dalam Dveda Vitaka Sutta,
bahwa kecenderungan pikiran kita itu yang menjadi kecenderungan pikiran kita itu adalah ketika perbuatan itu dilakukan terus-menerus. Kalau perbuatan tersebut dilakukan terus-menerus, itu yang menjadi kecenderungan kita. Ya, kecenderungan seperti ini bisa tidak hanya di kehidupan sekarang, akan terbawa juga dalam kehidupan mendatang. Nah, sehingga kalau kita mempunyai kecenderungan membiasakan diri kita untuk yaitu mempraktekkan sila dengan baik, ya pada akhirnya di kehidupan mendatang juga praktek sila pun masih ada di sana. Tetapi kalau kita tidak mempraktikkan sila dengan baik, kita malahan membawa diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, yang jahat, ya itu juga bisa menjadi sebuah kecenderungan. Nah, kecenderungan di situ tidak hanya ada semasa kita hidup, bahkan setelah kematian terjadi, di kehidupan mendatang kecenderungan itu masih kita bawa. Nah, sehingga di sini yang terpenting adalah kita melakukan yang terbaik. Kalau memang kita itu ingin supaya kita tidak melanggar sila, ya mulai sekarang pun kita berusaha untuk tidak melanggar sila. Misalnya sebagai berumah tangga 5 sila, betul-betul tidak dilanggar. Dan itu kecenderungan demikian, habit demikian, bisa ya terbawa bahkan setelah kematian di alam kehidupan selanjutnya. Itu harus kita lakukan. Jadi tergantung kebiasaan habit yang kita lakukan. Nah, itu disebutkan di dalam Dveda Vitaka Sutta. Jadi Sang Buddha mengatakan bahwa habit kecenderungan kita itu disebabkan dari perbuatan kita yang diulang-ulang. Nah, kalau kita mau mendapatkan hal yang terbaik berkaitan dengan moral misalnya, ya kita mulai sekarang untuk menjaga moral kita. Dan itu menjadi sebuah kecenderungan nantinya. Dan dibawa dalam kehidupan mendatang. Nah, masalah mengenai melunasi hutang karma tidak usah dipikirkan. Kenapa saya mengatakan tidak usah dipikirkan? Kita tidak tahu seberapa buah karma perbuatan yang pernah kita lakukan di masa lampau. Dan Sang Buddha sebenarnya tidak concern dengan buah karma yang lampau. Tidak. Sang Buddha itu tidak peduli. Makanya ketika ada yaitu Niganta Nyata Puta, jadi ada para pertapa Jaina yang mempraktikkan penyiksaan diri karena mereka menganggap bahwa yang membuat mereka menderita itu adalah perbuatan-perbuatan mereka di masa lampau. Sang Buddha bertanya, apakah kalian tahu seberapa banyak perbuatan jahat yang Anda lakukan di masa lampau? Tidak tahu. Kemudian seberapa banyak perbuatan baik yang Anda lakukan di masa lampau? Tidak. Dan tahu tidak Anda bahwa seberapa banyak yang sudah dilunasi dan seberapa banyak yang belum dilunasi? Tidak tahu juga. Itu pertanyaan Sang Buddha kepada kaum Niganta, kaum Jaina. Nah, tetapi Sang Buddha tidak concern di situ. Sang Buddha itu lebih concern pada apa yang sekarang kita lakukan. Kita melakukan yang terbaik yang sekarang yang bisa kita lakukan. Masalah yang lampau seberapa banyak kita tidak tahu. Kita tidak tahu seberapa yang harus kita lunasi, seberapa yang masih berada di situ tidak tahu. Yang terpenting adalah sekarang kita membuat habit yang baik. Kalau habit kita baik, yang akan datang juga tentunya baik. Ya, itu yang paling penting bagi kita. Ya, terima kasih. Iya, baik Bante. Terima kasih. Selanjutnya, co-host dipersilahkan. Baik Bante, pertanyaan selanjutnya via YouTube dari Saudara Andrew Yogianto. Namo Buddhaya Bante, apakah manusia zaman ini bisa mencapai tingkat kesucian? Apa perlu meninggalkan duniawi agar lebih mudah mencapai kesucian? Apakah tingkat kesucian dipengaruhi karma dan kondisi? Demikian Bante, terima kasih. Ya, kalau kita punya keyakinan terhadap apa yang disabdakan oleh Sang Buddha, ya tentu masih memungkinkan. Karena Sang Buddha mengatakan bahwa selama masih ada orang-orang yang mempraktekkan jalan mulia berwujud 8, tentu secara intensif, maka dunia ini tidak akan pernah kosong dari 4 jenis pertapa. 4 jenis pertapa di sini adalah Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Nah, sehingga di sini jalan mulia berwujud 8 itu masih ada. Dan masih ada orang-orang yang sebenarnya masih betul-betul intensif mempraktekkan jalan ini. Maka kemungkinan bahwa kesucian itu masih ada, ya itu sangat memungkinkan. Nah, kemudian apakah orang mencapai kesucian itu harus sebagai seorang pertapa, atau seorang sanmera, atau seorang biku?
Apakah rumah tangga tidak bisa? Oh bisa. Ya pada zaman Sang Buddha ya banyak sekali mereka rumah tangga yang mencapai kesucian. Anathapindika, Wisaka, Cittagahapati, Mahanama, itu mereka orang-orang yang walaupun rumah tangga dengan kesibukan-kesibukan yang mereka juga banyak kesibukan, mereka masih bisa mencapai kesucian. Ya tentu karena mereka batinnya sudah matang. Nah sehingga tentunya masih memungkinkan bahwa walaupun tidak menjadi seorang babacita, kesucian masih bisa diperoleh. Nah, kemudian apakah kesucian itu tergantung pada karma baik kita? Ya, karma baik itu mendukung. Jadi, perbuatan baik itu mendukung. Mendukung dalam artian kalau orang suka berbuat baik, nah kehidupannya juga baik, maka dia lebih bahagia. Karena dia lebih bahagia, maka batinnya lebih tenang. Nah, kalau batinnya lebih tenang, kemudian diarahkan ke hal-hal yang lebih positif lagi, yang lebih mulia lagi, untuk merenungkan anicca, dukkha, dan anatta, itu akan lebih mudah. Ketimbang orang yang berbuat jahat, banyak kejahatan, kemudian batinnya tidak tenang karena penderitaan, itu sulit sekali. Walaupun tentu untuk orang-orang tertentu, karena kehidupannya lampau juga pernah melakukan banyak kebajikan, batinnya juga sudah matang, batinnya juga sebenarnya punya punya intelektual yang cukup, ya itu bisa juga, tetapi jarang sekali. Ya seperti kalau Bante Anggulimala misalnya sudah membunuh banyak orang, ribuan orang dibunuh, tetapi masih punya kemampuan untuk mencapai kesucian arahat. Ya karena memang orang ini spesial sekali. Karena memang batin orang ini seperti Anggulimala memang sudah matang sekali. Sekarang melakukan banyak kejahatan, tapi di masa lampau sudah banyak melakukan kebajikan, sudah banyak berlatih, sehingga batinnya sudah siap. Nah, tetapi tentunya dari dua orang ini ya sebenarnya yang paling memungkinkan ya ketika orang itu banyak melakukan kebajikan. Sehingga apa? Sehingga ketika kalau kita mendengarkan cerita Bante Ananda itu mencapai kesucian Sotapanna itu sebenarnya awal-awal beliau ditabis. Tetapi sementara para Bante lain sudah pada mencapai arahat, ketika Sang Buddha itu parinibbana, Bante Ananda belum mencapai arahat, masih Sotapanna. Padahal selama 25 tahun Bante Ananda itu mengikuti Sang Buddha sebagai pembantu utama. Nah, tetapi kemudian Sang Buddha mengatakan kepada para bhikkhu lain, para siswa lainnya bahwa Bante Ananda itu sudah melakukan banyak kebajikan. Nah, karena kebajikan-kebajikan beliau itu, nah ini akan membuat Bante Ananda itu mudah untuk mencapai kesucian. Nah, sehingga di sini ya sebenarnya kebajikan atau karma juga mempengaruhi. Walaupun nanti pada akhirnya karma juga dihancurkan. Karena karma itu biasanya muncul dari tanha, di nafsu keinginan. Walaupun baik sekalipun, itu muncul dari tanha nafsu keinginan. Dan itu pun juga harus dihancurkan pada akhirnya. Tetapi dalam kehidupan kita sebagai manusia, ya melakukan kebajikan masih jauh lebih baik. Karena itu membawa kepada kehidupan yang lebih baik. Nah, dari kehidupan yang lebih baik, kalau diarahkan ke hal yang lebih mulia lagi, itu juga lebih mudah ketimbang kalau kehidupan kita itu tidak baik, itu akan lebih sulit. Ya, terima kasih. Ya, baik Bante, terima kasih. Selanjutnya, co-host dipersilakan. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Na, Toronto. Namo Buddhaya Bante, pada saat diskusi Kumarapanha Sutta Part 3, Bante menjelaskan sedikit tentang the simile of vipers. Bolehkah Bante menjelaskan lagi lanjutan dari perumpamaan tersebut untuk bagian yang sudah berada di empty village? Terima kasih. Ya, sebenarnya yang dimaksud dengan empty village atau kampung yang kosong itu mengacu pada 6 landasan indera kita. Jadi ketika seseorang itu dikejar oleh para perampok, kemudian masuk ke dalam sebuah kampung yang kosong. Dianggapnya kampung itu kosong itu aman, tidak ada bahaya. Tapi kemudian seseorang datang mengatakan, oh itu adalah kampung di mana para perampok setelah mencuri dari perkampungan akan datang situ. Nah, itu bahaya sekali. Nanti kalau perampoknya datang, oh kamu juga bisa dibunuh di situ. Nah, yang dimaksud dengan kampung yang kosong adalah 6 landasan indera kita. Sedangkan perampoknya itu adalah objek dari 6 landasan indera. Jadi, kalau kita berbicara tentang mata itu adalah kampung yang kosong.
Nah, ketika kita berada di kampung yang kosong, sepertinya aman, tidak ada bahaya, tidak ada masalah. Hanya sekedar mata itu tidak ada masalah. Tapi begitu perampoknya datang, mulai masalah muncul. Perampoknya itu apa? Adalah objek mata, bentuk, rupa. Begitu mata itu melihat rupa, rupanya datang ke mata, barulah muncul berbagai macam masalah. Masalahnya apa ya tadi? Dengan adanya mata dan bentuk, muncul kesadaran mata, muncul kontak, muncul perasaan. Menyenangkan, tidak menyenangkan, dan perasaan netral. Nah, dari situ biasanya muncul apa? Kotoran batin. Suka, tidak suka, kebencian, keserakahan, atau avijja. Nah, sehingga di situ ketika perampoknya datang, berbagai macam masalah muncul. Berbagai macam penderitaan muncul, kotoran batin muncul. Tetapi kalau hanya sekedar mata, tidak masalah. Itu seperti kampung kosong. Demikian pula ketika hanya melihat sekedar telinga, tidak ada masalah. Tapi begitu perampoknya datang, yaitu perampoknya itu apa? Suara. Itu datang, wah di situ memunculkan berbagai kotoran batin. Ketika yang terdengar adalah suara-suara yang isinya adalah caci maki, hinaan kepada kita, wah muncullah kemarahan, ketidaksukaan. Ketika muncul pujian, sanjungan, muncullah keserakahan. Itu kotoran batin. Nah, ketika perampoknya datang, muncullah berbagai macam masalah. Dan itu juga berkaitan dengan yaitu landasan indera lainnya, yaitu hidung, lidah, jasmani, dan juga pikiran. Nah, sehingga di sini sekedar 6 landasan sebenarnya tidak masalah, itu seperti kampung kosong. Tapi begitu para perampoknya datang, begitu objek-objek dari masing-masing indera ini datang, wah mulailah muncul berbagai macam masalah. Ya, itulah yang dimaksud. Nah, sehingga di sini yang harus kita lakukan adalah bagaimana ya kita waspada ketika terutama perampoknya datang. Jadi ketika objek-objeknya datang kita harus waspada. Kalau tidak waspada ya nanti kita dibunuh. Ya harus waspada. Waspadanya dengan cara apa ya? Jangan memunculkan kotoran batin ketika berasosiasi, ketika landasan indera kita itu responding atau ada respon terhadap objek-objek yang kita waspada. Waspada dengan para perampok yang datang. Ya demikian ya. Terima kasih dari Toronto. Ya, baik Bante, terima kasih. Selanjutnya, co-host dipersilahkan. Baik, pertanyaan selanjutnya via Zoom dari Saudaraku Sumantri. Semua agama melalui tokohnya selalu menekankan harus percaya atau yakin kepada ajaran agamanya, bahkan atas perbedaan sektenya. Apakah sada dalam agama Buddha itu juga dapat dianggap sebagai aku dan keterikatannya? Mohon pencerahannya Bante. Demikian Bante. Terima kasih. Ya. Ya, sadha itu penting sekali. Setiap agama tentu mengajarkan percaya atau yakin terhadap agamanya masing-masing. Termasuk dalam agama Buddha juga sama. Kita dianjurkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha untuk percaya dengan yaitu apa yang diajarkan Sang Buddha. Tetapi sadha di sini harus adalah mulika sadha. Jadi ada 2 jenis sadha. Amulika sadha dan mulika sadha. Amulika sadha itu adalah keyakinan yang tidak berdasar. Keyakinan yang tidak beralasan. Keyakinan yang tidak berlandaskan pada logika. Tetapi mulika sadha adalah keyakinan yang berdasar, keyakinan yang beralasan. Jadi kalau yang pertama itu blind belief, keyakinan yang membuta, tanpa alasan, tanpa dasar, penting yakin, penting percaya. Sedangkan yang kedua adalah keyakinan yang mempunyai alasan, keyakinan yang muncul dari kebijaksanaan. Yang walaupun tentu mulika sadha pun juga tidak harus sesuatu yang sudah dibuktikan, tetapi paling tidak adalah sesuatu yang memang ada dasarnya, ada alasannya. Jadi tidak sembarang yakin saja, tetapi ada alasannya. Ya seperti contoh misalnya begini, yang seringkali saya memberikan sebuah perumpamaan. Jadi kalau misalnya kita melihat ada seseorang yang datang dari gunung, jadi turun gunung dengan rambut basah, pakaian basah, membawa seember air. Nah, kemudian kita berkesimpulan, oh pasti di gunung itu ada air. Buktinya ini loh, perempuan ini membawa air, rambutnya basah,
pakaiannya juga basah. Pasti di gunung itu ada air. Artinya apa? Kita yakin bahwa di gunung itu ada air karena ada alasannya. Ada alasannya melihat wanita tersebut yang dengan membawa seember air dengan rambut basah dan pakaian basah. Tetapi kita belum naik ke atas, nggak apa-apa. Tetapi paling tidak ada alasannya, ada dasarnya. Tetapi kalau yang amulika sada, tidak ada dasar, tidak ada alasan, kemudian percaya saja. Padahal tidak pernah melihat ada seseorang yang datang dari gunung membawa air. Padahal di atas gunung itu kelihatannya sedang musim kemarau, kelihatan dari jauh juga tidak ada tumbuhan, tidak ada hijau-hijau, tapi kita anggap pasti di atas itu ada air, pasti di atas ada kolam, misalnya begitu. Nah, sehingga apa? Bisa ada juga bisa tidak. Tidak ada alasan di situ, tidak ada dasar di situ. Maka di sini dalam sada keyakinan yang diajarkan Sang Buddha paling tidak keyakinan yang ada dasarnya. Walaupun keyakinan di situ adalah awal ya. Jadi Sang Buddha mengatakan sada bija. Jadi keyakinan itu adalah bibit. Jadi sebelum pohon tumbuh berkembang memberikan buah lebat, itu harus diawali dengan bibit. Harus ada keyakinan. Kita yakin terhadap ajaran Sang Buddha walaupun belum mencapai nibbana, tidak apa-apa. Tetapi paling tidak ada alasan. Alasannya apa? Nibbana itu kan dikatakan lenyapnya tanha, lenyapnya nafsu keinginan. Nah, ketika nafsu keinginan lenyap, maka akan muncul yaitu paramangsukang, yaitu nibbana, kebahagiaan tertinggi. Nah, alasannya apa? Iya, soalnya saya itu ketika ada tanha, saya itu merasakan menderita. Ketika batin saya itu dikuasai, dicengkeram oleh tanha, oleh nafsu keinginan, saya menderita. Maka pasti kalau tanha ini lenyap, pasti saya bahagia. Nah, itu alasannya. Walaupun belum mencapai nibbana, tapi itu alasannya. Alasan bahwa nibbana itu ya ada, nibbana itu bisa dicapai. Dengan beralasan memang sekarang saya mempunyai tanha, saya menderita karena tanha. Nah, itu ada alasannya. Maka sada itu adalah bija. Keyakinan itu adalah yaitu bibit. Kemudian apakah ketika muncul keyakinan itu ada diri? Ada. Ada kecenderungan ada diri, tetapi ingat tidak masalah. Jadi walaupun kita tuh berbicara tentang diri, tentang aku yang itu harus kita mulai untuk meluruhkan, mulai untuk melenyapkan, tetapi dalam tahapan tertentu yaitu diri atau kecenderungan bahwa ada aku ini juga penting, sebenarnya penting juga. Penting juga, makanya Sang Buddha pernah mengatakan begini, kesombongan itu juga bisa dihancurkan dengan kesombongan dalam tahapan tertentu. Misalnya apa? Kita mendengar. Sang Buddha memberikan sebuah contoh. Wah, orang itu ternyata dikatakan oleh Sang Buddha telah mencapai kesucian arahat. Nah, kita tahu, kita kenal dengan orang tersebut. Wah, orang itu saja bisa mencapai arahat, saya juga pasti bisa. Nah, ketika mengatakan saya juga pasti bisa, muncul apa? Di situ ada diri juga, ada kecenderungan bahwa ada aku, ada diri. Tetapi dari kecenderungan yang demikian, maka muncullah semangat. Semangat untuk berlatih dhamma. Itu dibutuhkan. Sang Buddha mengatakan itu dibutuhkan. Dari ada kecenderungan adanya diri, adanya aku, pada akhirnya untuk melenyapkan diri. Melenyapkan kecenderungan akan adanya diri. Awalnya ada kecenderungan bahwa ada aku, ada diri, tapi itu tujuannya adalah untuk melenyapkan kecenderungan bahwa ada aku, ada diri pada akhirnya. Maka dalam kita itu mempunyai keyakinan, ada di situ. Ada kecenderungan bahwa ada aku, ada diri di situ. Tidak apa-apa, awalnya begitu. Atau perumpamaan lain diberikan Sang Buddha begini. Kalau memang nibbana itu bebas dari nafsu keinginan, canda. Tapi kenapa seseorang yang ingin mencapai nibbana itu harus ada canda, harus ada nafsu keinginan, ada desire. Padahal ketika ada desire, ada canda, ada nafsu keinginan di situ ada kecenderungan bahwa ada aku. Tetapi untuk melenyapkan itu harus dimulai dengan canda. Nah, Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Kalau ada seseorang pedagang yang mau pergi ke kota lain, kota Sawati, berangkat dari Saketa. Sebelum sampai ke Sawati, pasti ada keinginan, saya ingin pergi ke Sawati. Nah, itu adalah keinginan, itu adalah canda. Tapi begitu sampai Sawati, keinginan itu lenyap, karena sudah sampai. Dalam Dhamma juga sama.
untuk mengawali perbuatan ya kita harus memiliki sebuah canda. Di situ ada semacam diri. Makanya mau tidak mau kita menggunakan istilah atahi atalonato. Bahwa diri adalah pelindung bagi diri. Itu di situ ada persepsi bahwa ada diri untuk awalnya. Tetapi pelan-pelan di bawah yaitu mengarah kepada yaitu lenyapnya kecenderungan bahwa ada diri. Tapi awalnya harus dimulai. Misalnya Anda mau meditasi. Misalnya dari sini mau meditasi ke luar negeri, ke Myanmar atau ke Sri Lanka atau ke Thailand. Pasti ada diri di situ. Pasti awalnya wah saya akan ke Myanmar. Saya ingin bertemu dengan meditasi yang luar biasa. Pasti ada kecenderungan bahwa ada diri. Harus ada di situ. Tetapi sampai di sana ya sudah disuruh diem. Sudah merenungkan anicca, merenungkan ketidakkekalan. Nah, sehingga awalnya itu harus ada. Ketika kita punya sadar, keyakinan ada juga. Tetapi kemudian diarahkan. Sedikit demi sedikit diarahkan untuk melenyapkan kecenderungan bahwa ada aku, ada diri. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi jawaban. Terima kasih. Iya, baik Bante. Terima kasih. Selanjutnya kepada co-host dipersilahkan. Pertanyaan selanjutnya dari Budiman Danwo. Kalau ada orang lain memuji kita, lalu kita bersikap rendah hati dengan mengatakan, oh bukan, saya tidak sehebat itu. Saya masih perlu banyak belajar. Apakah ini juga berarti dalam pikiran kita ada kotoran batin, mana? Ya, bisa ada juga bisa tidak, tetapi umumnya ya ada, tetapi lebih baik. Rendah hati itu juga harus dibedakan dengan rendah diri. Ya toh. Rendah hati itu sebuah pikiran yang positif. Jadi rendah hati itu sebuah pikiran yang positif dalam bahasa Pali, kalau kita melihat di dalam yaitu Karanyamita Sutta, itu anatimani. Kan ada kan anatimani, suwacut sasa mudu anatimani. Suwacut sasa mudu anatimani. Anatimani artinya rendah hati. Jadi mana, jadi anatimani, jadi rendah hati. Nah, di sini ya tentu kalau seseorang itu mengatakan secara benar bahwa memang walaupun dikatakan hebat, tetapi dia tahu persis bahwa memang masih banyak harus dipelajari, yaitu artinya memang sebuah realitas dan juga sebuah yaitu ya hal yang baik sebenarnya, karena membawa kepada rendah hati, bukan sombong. Itu lebih baik. Nah, karena sebenarnya juga kalau kita perhatikan ke dalam kehidupan kita, semakin kita banyak belajar, semakin kita akan tahu ternyata masih banyak hal-hal lain yang belum kita pelajari. Nah, sehingga ketika orang mengatakan, oh hebat kamu ya, padahal kita tahu bahwa kita itu masih banyak hal-hal yang mesti dipelajari, masih banyak kekurangan juga. Maka kita mengatakan misalnya, wah saya tidak sehebat itu, saya masih banyak hal lain yang harus saya pelajari, itu sesuatu yang memang real bagi dia, tidak masalah. Nah, itu sebuah kerendahan hati. Tetapi kalau merasa rendah diri, merasa saya lebih rendah dari yang lain, nah itu sudah menjadi mana, menjadi kesombongan, menjadi yaitu pembandingan. Nah, itu juga itu sebagai kotoran batin. Tetapi juga ketika mengatakan, oh saya masih harus banyak belajar, dan itu ada rendah diri juga, itu juga artinya adalah mana juga. Ya, tetapi yang terpenting adalah ketika itu muncul tetap disadari bahwa ada kotoran batin yang muncul. Karena memang mana di sini memang sangat lihe. Terkadang memang disguise atau menyamar seperti Buddha, ya seperti tadi, merasa seakan-akan saya itu rendah hati gitu kan, tetapi sebenarnya yang ada adalah rendah diri, atau yang ada adalah mana, pembandingan di situ. Atau misalnya saya itu masih harus banyak belajar, tetapi dalam batin yang halus, yang sangat halus, supaya kelihatan, oh saya itu orang yang rendah hati, saya itu orang yang baik, saya itu orang yang punya etika. Itu tanpa disadari terkadang, dan itu sebenarnya juga keakuan juga yang tidak tersadari. Jadi memang ya harus disadari juga ketika itu terjadi, dan kita sadar, oh tadi ternyata masih ada disertai dengan keakuan, yaitu harus disadari juga pada waktu itu. Ya memang keakuan di sini memang sangat licik di dalam batin kita. Maka dibutuhkan sebuah perhatian, sebuah sati, sebuah kesadaran yang terus-menerus untuk
bisa memperhatikan bagaimana kelicikan dari si mana ini, si aku ini muncul. Ya, terima kasih. Ya, baik Bante, terima kasih. Selanjutnya Bante ada yang ingin bertanya langsung. Dipersilahkan kepada Saudara Obi untuk menyalakan videonya. Namo Buddhaya Bante, selamat malam. Ya, selamat malam. Bante, saya mau bertanya, seberapa pentingkah paramita untuk mencapai pencerahan? Mengingat paramita kita kan itu kan kita tidak tahu apakah udah cukup atau belum. Sehingga ini membuat banyak orang itu beralasan untuk berusaha untuk mencapai pencerahan di kehidupan ini. Aku mengumpulkan paramita aja dulu. Cukup hanya berbuat baik saja. Apakah atau kita sampai mencapai pencerahan di kehidupan ini cukup menjalankan jalan mulia berunsur 8 dan merenungkan anicca, dukkha, dan anatta. Mohon penjelasannya Bante. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih Saudara Robi. Yang pertama harus dilihat paramita itu apa sih? Jadi paramita itu artinya perfection. Jadi sebuah latihan yang membawa kepada perfection, kesempurnaan. Latihannya dengan apa? Berdana, praktek sila, praktek nikama, praktek kanti, dan seterusnya. Ada 10 paramita. Ada 10 latihan yang membawa kepada perfection, membawa kepada kesempurnaan. Kesempurnaan itu apa? Ya pencapaian itu. Pencapaian kesucian, arahan, tatu, pencapaian kebudaan. Jadi 10 hal yang membawa kepada kesucian. Nah, itu namanya paramita. Jadi paramita itu bukan kebajikannya. Ini yang sering kali disalahartikan. Paramita itu artinya perfection. Artinya itu sebenarnya latihan-latihan yang membawa kepada perfection, yang membawa kepada kesempurnaan, yang membawa kepada kesucian. Nah, sehingga di sini sebenarnya itu tidak sekadar, kalau saya itu banyak berbuat kebajikan berdana, artinya saya mengumpulkan paramita. Tidak demikian. Yang dimaksud adalah kalau seseorang berdana dengan tujuan untuk melenyapkan kotoran batin, itulah latihan yang membawa kepada paramita, yang membawa kepada perfection. Kita berdana dengan tujuan untuk melenyapkan kotoran batin. Kalau berdana tujuannya untuk mencapai alam Brahma, itu bukan paramita. Itu bukan yang dimaksud paramita di sini. Kemudian praktek sila juga sama. Kalau praktek sila itu tujuannya untuk mencapai alam surga, sama saja. Itu malahan disebut sebagai sila bata paramasa. Nah, Sang Buddha di khotbah-khotbah, banyak khotbahnya mengatakan, dengan sila ini mudah-mudahan saya bisa terlahir di alam surga. Itu sila bata paramasa yang dimaksud. Walaupun silanya, misalnya praktek tidak membunuh, tidak mencuri untuk mencapai alam surga, itu sila bata paramasa. Itu bukan paramita. Maka praktek dana, sila, nikama, kanti, dan seterusnya, itu semua adalah praktek-praktek yang tujuannya adalah untuk mengikis, melenyapkan kotoran batin. Tujuannya adalah untuk mematangkan batin, agar batin itu siap untuk melenyapkan kotoran batin, atau mematangkan batin dengan sedikit demi sedikit melenyapkan kotoran batin itu sendiri. Maka sebenarnya praktek jalan mulia berunsur 8 itu adalah praktek yang membawa kepada paramita sebenarnya. Sekarang kita memperhatikan yaitu hal-hal, yaitu mengembangkan kualitas-kualitas batin yang membawa kepada pencerahan, membawa kepada lenyapnya kotoran batin, itulah yang disebut sebagai paramita. Atau disebut sebagai latihan yang membawa kepada kesempurnaan. Jadi bukan kebajikannya. Kalau hanya kebajikannya, kita sudah hidup tidak terhitung banyaknya, sudah banyak kebajikan yang kita lakukan, sudah seberapa banyak. Kita tidak tahu, mungkin sudah banyak sekali. Tetapi kemudian kejahatannya juga banyak sekali juga. Tetapi kebajikannya juga sudah banyak sekali. Tetapi kenapa tidak mencapai kesucian? Karena itu bukannya dimaksud. Yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan yang memang arah tujuannya adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Maka seseorang harus melihat sejauh mana ketika melakukan kebajikan, kemudian melihat juga pikirannya. Oh, ternyata kalau saya melakukan kebajikan, pikirannya itu menjadi lembut. Pikiran saya menjadi lebih baik. Kotoran batin juga menjadi berkurang. Ketika saya berdana itu, ternyata ketika berdana, kemelekatan saya terhadap
terhadap yaitu apa yang saya miliki menjadi lebih berkurang. Keserakahan saya juga lebih berkurang. Kebencian saya juga berkurang karena saya berdana atas dasar cinta kasih sayang. Nah, melihat batin seperti ini yang disebut sebagai jalan yang membawa kepada kesempurnaan paramita. Maka sebenarnya tidak ada perbedaan. Perbuatan-perbuatan yang berdasarkan jalan mulia berunsur 8, itulah perbuatan-perbuatan yang sebenarnya membawa kepada kesempurnaan, membawa kepada paramita. Tidak ada perbedaan. Dan bukan sekedar kebajikan. Bukan sekedar punya. Ya, punya itu kebajikan. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap, bisa diterima. Terima kasih Bante, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih. Ya, bagaimana Kobi? Apakah sudah bisa diterima? Bisa. Ya, dilanjutkan saja. Selanjutnya, dipersilakan. Baik, Bante. Pertanyaan selanjutnya via Zoom dari Romo Simabudi. Seperti yang Bante sampaikan di akhir pemaparan, saya teringat ketika membaca Nidana Samyutta bahwa pembabar Dhamma adalah yang mengajarkan Dhamma yang mengarah pada kebosanan terhadap penuaan dan kematian. Untuk peluruhan dan lenyapnya, serta mengarah pada kebosanan terhadap kelahiran, kebodohan melalui peluruhan dan lenyapnya. Bagaimanakah cara membabarkan Dhamma seperti yang dimaksud Sang Buddha itu? Demikian Bante, terima kasih. Ya, tentu pembabaran Dhamma yang membawa kepada Nibbida, Viraga, dan Nirodha. Nibbida adalah yang tadi disebut sebagai kebosanan, Viraga adalah peluruhan, Nirodha adalah pelenyapan. Itu ya tentu apapun Dhamma yang membawa kepada Nibbida, Viraga, Nirodha, itulah Dhamma yang memang patut untuk kita ajarkan. Yang tentu dalam hal ini tentu bermuara dari 4 kebenaran mulia. Karena inti dari ajaran Sang Buddha yang membawa kepada Nibbida, Viraga, Nirodha ya 4 kebenaran mulia. Seseorang melihat dukkha memunculkan Nibbida. Munculnya Nibbida memunculkan ya membawa kepada viraga. Ketika tidak ada viraga yang membawa kepada Nirodha. Ketika muncul Nirodha membawa kepada pembebasan. Nah, jadi sehingga di sini ya tentu yang semua ajaran yang bermuara pada 4 kebenaran mulia itulah yang mesti diajarkan. Nah, ajaran seperti apa? Semua Padijjasamuppada, Tilakkhana, meditasi, samatha vipassana, menganalisa 5 khandha seperti yang tadi disebutkan, melihat dari anicca, dukkha, dan anatta, itu semua ajaran-ajaran yang sebenarnya bermuara dari 4 kebenaran mulia, yang itu membawa kepada Nibbida, Viraga, dan Nirodha. Itulah yang mesti kita ajarkan. Ya bahkan seandainya seseorang mengajarkan hal-hal yang sifatnya adalah karma, ya karma dan juga hasilnya yang masih dalam lingkup misalnya duniawi, lingkup kebajikan, ya itu tidak masalah juga. Tetapi nanti pada akhirnya itu pun juga bisa membawa atau bisa menjadi support, menjadi pondasi untuk seseorang yaitu memahami 4 kebenaran mulia. Ya seperti misalnya Sang Buddha. Terkadang ketika membahas Dhamma kepada para siswa beliau, terkadang tidak langsung mengajak siswa beliau untuk memahami 4 kebenaran mulia. Ya terkadang diawali dengan, kalau dengan berumah tangga misalnya diawali dengan berdana. Inilah dana, inilah sila. Kalau orang praktek berdana, praktek sila, nah kemudian mencapai terlahir dalam surga, itu masih dalam lingkup duniawi. Itu masih dalam lingkup yang tidak membawa kepada viraga, nibbida, viraga, dan nirodha, tidak membawa. Tetapi kemudian Sang Buddha kemudian mengatakan bahwa itu pun juga tidak kekal, ada bahaya. Nah itulah baru kemudian sudah mulai masuk ke dalam bagaimana membawa seseorang untuk memiliki nibbida. Nah tetapi diawali dari apa? Diawali dari seperti senang-senang dulu. Wah kalau kamu praktek dana, praktek sila, bisa terlahir dalam surga, tidak masalah juga. Tetapi kemudian setelah itu langsung dibawa kepada praktek atau katakan yaitu pembahasan yang membawa kepada nibbida, kemuakan. Nah, kemudian juga diarahkan kepada ada cara untuk yaitu terbebas dari yaitu yang tadi, jadi ketidakkekalan, yaitu nikkhamma nisangsa. Jadi ada manfaat dari kita meninggalkan semua bentuk hal-hal yang
menyenangkan. Nah, baru kemudian ketika batinnya sudah siap, diarahkan kepada 4 kebenaran mulia. Maka oleh karena itu, ya kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan bagaimana kita mengajar sebagai seorang Dhammakatika, pembicara Dhamma, harus mengajarkan seseorang untuk memiliki nibbida, viraga, nirodha terhadap kelahiran, ketuaan, dan kematian, dan terhadap apapun fenomena, itu artinya seseorang mengajarkan semua hal yang pada akhirnya bermuara dari 4 kebenaran mulia. Itu yang dimaksud. Ya, terima kasih. Ya, baik Bante, terima kasih. Untuk selanjutnya, co-host dipersilahkan. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Bante. Ya. Dari Andrew Yogianto. Dalam kehidupan, kalau konsep diri dibuang semuanya, maka orang dapat membiarkannya disakitin dan tidak merawat jasmaninya serta melatih batinnya. Bagaimana cara menyikapi dengan bijak konsep diri ini? Ya, bisa juga kalau seseorang itu melenyapkan konsep diri tapi dengan tidak bijaksana. Tidak bisa demikian. Karena yang dimaksud oleh Sang Buddha itu adalah melihat anatta dengan kebijaksanaan. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, sama panyaya pesati. Jadi melihat dengan kebijaksanaan yang benar. Kalau seseorang itu melihat dengan kebijaksanaan yang benar, ya dia juga akan mengetahui mana yang terbaik yang mesti dilakukan terhadap 5 gugusan. Jadi tidak kemudian membiarkan 5 gugusan seperti tidak mandi, tidak merawat dirinya, tidak demikian juga. Ya kita melihat mereka-mereka yang telah berhasil pun, Sang Buddha pun masih rutin mandi juga, masih membersihkan tubuhnya juga, masih kepada para siswanya juga untuk bagaimana membersihkan tubuh mereka, membersihkan putih mereka. Ya seperti malahan dikatakan kalau misalnya seorang biku itu ya membiarkan putih mereka itu kotor atau tidak pernah menjemur tempat tidurnya, itu pelanggaran juga. Makanya kalau zaman sekarang ada COVID di mana kita itu dianjurkan untuk yaitu membersihkan yaitu kamar kita, tempat tinggal kita, untuk menjemur apa misalnya tempat tidur kita yang bisa menimbulkan itu virus-virus, itu sebenarnya Sang Buddha juga sudah memberitahukan kepada kita. Nah, sehingga di sini sebenarnya melenyapkan anggapan terhadap diri itu harus didasari dengan kebijaksanaan. Kalau tidak dengan kebijaksanaan, ya itu namanya kebodohan, itu namanya apatis, itu namanya ketidakpedulian. Dan sebenarnya orang yang bodoh demikian, orang yang apatis demikian, orang yang tidak peduli demikian, tanpa disadari di situ masih ada yaitu anggapan, notion bahwa ada aku. Nah, sehingga di sini anggapan bahwa ada aku itu harus dilenyapkan, itu harus dengan kebijaksanaan. Nah, kalau dengan kebijaksanaan ya tidak membawa kepada kerugian. Tetap orang menjadi normal, tetapi batinnya bijaksana, batinnya tidak melekat. Ya, tetap melakukan yang sewajarnya, membersihkan, melakukan tugas-tugasnya tetap dilakukan sesuai dengan kewajaran. Tetapi anggapan bahwa ada diri itu dilatih untuk dilenyapkan. Tapi ingat juga bahwa kita tidak bisa serta-merta kemudian mengatakan bahwa kalau kita melepaskan anggapan ini kemudian semuanya itu mudah sekali. Tidak, itu sangat sulit. Karena yang bisa melepaskan itu ya sebenarnya yang totalitas. Melepaskan atau melenyapkan anggapan diri itu ya hanya seorang arahat. Sedangkan yang lain-lainnya sampai anagami itu masih ada. Sehingga hal-hal seperti itu masih tidak memungkinkan hanya mengatakan nanti kalau tidak melepaskan anggapan bahwa ada diri nanti kita tidak merawat jasmani kita, menyakiti jasmani kita. Itu bukan yang dimaksud. Itu tidak akan demikian. Orang demikian tidak akan demikian. Karena di sini ada kebijaksanaan. Ya, saya kira demikian. Terima kasih untuk pertanyaan terakhir. Semoga bisa dipahami. Iya, Bante. Ya. Ternyata masih ada satu pertanyaan lagi, Bante. Oh begitu ya. Iya, satu lagi. Silakan. Ini terakhir, Bante. Ya. Co-host dipersilahkan. Baik, Bante. Selanjutnya pertanyaan via YouTube dari Ailing Candasiri. Winaya sebagai pengetahu terhadap 4 gugusan pembentuk lainnya. Kesadaran dengan sati. Bagaimana caranya supaya kita dapat mindset dan mengaktifkan alarm atau mengingatkan batin bahwa 5 gugusan bukan milik, bukan diri, anicca,
anatta, serta bahaya yang timbul dari akibat kontak 6 landasan indria, sehingga pada saat kotoran batin muncul, kita dapat memotongnya. Terima kasih, Bante. Ya, kita harus memunculkan lagi dan lagi sati dan panya. Atau dengan kata lain, sati dan sampajanya. Jadi suatu kali ketika Sang Buddha ditanya oleh seorang pemuda, Ajita Manawa Buca Ajita. Ajita itu adalah nama, Manawa itu pemuda. Puncak pertanyaan dari seorang pemuda bernama Ajita yang bertanya demikian. Ada banyak arus yang mengalir dari berbagai arah. Bagaimana seseorang hendaknya menghambat arus-arus demikian, dan bagaimana seseorang hendaknya menutup arus-arus demikian. Sang Buddha mengatakan, ada banyak arus yang mengalir dari berbagai arah. Seseorang hendaknya menghambatnya dengan sati perhatian, dan menutupnya dengan panya kebijaksanaan. Nah, yang dimaksud dengan arus-arus di sini adalah arus pengalaman-pengalaman yang muncul dari 6 indera. Nah, itu harus dihambat. Setelah dihambat, kemudian ditutup. Yang dimaksud dengan dihambat dan ditutup, kenapa harus dihambat, kenapa harus ditutup, nah, itu dijelaskan dalam kitab komentar. Nah, karena pada saat seseorang itu mengalami berbagai macam pengalaman dari 6 indera, biasanya apa? Disertai dengan kotoran batin. Termasuk kotoran batin yang tadi adalah, dalam hal pertanyaan yang tadi adalah kotoran batin berkaitan dengan ini milikku, ini aku, ini diriku, itu adalah kotoran batin yang muncul bersamaan dengan pengalaman-pengalaman dari 6 indera kita. Melihat objek yang menyenangkan, yang kita anggap sebagai milik, oh ini milikku. Ketika melihat objek milik orang lain, kemudian kita merasa tidak suka, wah, aku tidak suka. Nah, ada aku di situ. Nah, kotoran batin muncul ketika kita mengalami dengan, yaitu 6 indera kita. Sehingga untuk melenyapkan kotoran-kotoran batin yang muncul bersamaan dengan arus 6 indera kita yang mengalir, seseorang harus menghambat. Artinya harus mampu mendeteksi satu persatu setiap pengalaman yang muncul. Itu dihambat. Yang tadi itu mengalir terus, kemudian dihambat. Dicek, difilter. Dengan apa? Perhatian, dengan sati. Nah, hanya ketika sati itu digunakan di situ, perhatian digunakan di situ, maka seseorang akan mampu mendeteksi. Mendeteksi, oh ada kotoran batin yang muncul. Ada kebencian yang muncul, ada keserakahan yang muncul, ada iri hati yang muncul, ada dendam yang muncul, ada kotoran-kotoran batin yang muncul. Ketika perhatian ada di situ, kotoran batin yang muncul pun juga terdeteksi. Itu artinya terhambat. Nah, ketika kotoran batin itu terdeteksi, terlihat karena perhatian, maka kebijaksanaan memainkan perannya untuk menutup, atau dengan kata lain untuk memotong kotoran batin tersebut. Dengan cara apa? Wah, ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Nah, merenungkan Netang mama, niswa masmi, miso ata, ini bukan milikku, ini bukan aku, bukan diriku, itulah kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini muncul kalau ada perhatian, ada sati. Baru kemudian kemungkinan kebijaksanaan itu muncul dan memotong kotoran batin yang muncul pada waktu itu sangat memungkinkan. Maka dari itu, tentu sati sambajanya atau sati panya itu yang dikembangkan terus-menerus. Tetapi tentu ketika ada sati, ada panya, ya nanti hal-hal yang positif lainnya ya juga akan muncul juga. Konsentrasi muncul, keseimbangan batin muncul, hal-hal positif lainnya juga akan muncul. Kalau kemudian itu dimunculkan sati dan sambajanya atau sati dan panya. Nah, oleh karena itu, ya kalau ditanya bagaimana supaya itu ya perenungan demikian itu muncul, yaitu harus ada sati dan sambajanya atau sati dan panya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Ya, baik Bante, terima kasih. Dikarenakan sesi tanya jawab sudah berakhir, kami mohon maaf bagi Bapak Ibu sekalian apabila pertanyaannya ada yang belum disampaikan. Selanjutnya yaitu closing statement Bante. Kami mempersilahkan kepada Bante untuk memberikan
sepatah dua patah kata sebagai closing statement. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Anggun. Ya, jadi seperti yang telah disampaikan di depan bahwasanya sebenarnya menganalisa pancakanda atau 5 gugusan dalam diri kita itu sangat penting. Karena berbicara tentang inti ajaran Sang Buddha, yang yaitu adalah 4 kebenaran mulia, tidak lain adalah berkaitan dengan pancakanda. Terutama ketika Sang Buddha mengatakan, apa itu duka, apa itu penderitaan, sangkitena pancu padana kanda duka. Secara singkat, 5 gugusan sebagai yaitu objek kemelekatan itu adalah penderitaan. Maka itulah yang dianalisa. Itulah yang dianalisa oleh kita untuk memahami apa itu penderitaan, apa itu sebabnya, apa itu lenyapnya, dan bagaimana cara melenyapkan. Itu semua berkaitan dengan pancakanda, 5 gugusan. Oleh sebab itu, ya tugas kita sebagai umat Buddha ya sedikit-sedikit. Ya kita tidak bisa memaksakan orang harus belajar banyak, tapi sedikit demi sedikit mari kita bersama-sama untuk memahami diri kita. Memahami diri kita adalah memahami 5 gugusan. Memahami 5 gugusan adalah memahami 4 kebenaran mulia. Dan itulah yaitu jalan yang membawa kepada sedikit demi sedikit kita mendekat kepada tujuan kita, mempraktikkan ajaran Sang Buddha, yaitu Nibbana. Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bante.